Air sungai berdeguk pelan. Kedua sisi tepi sungai berwarna hijau menghijau dan dipenuhi bunga dengan berbagai warna. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok turun dari langit. Jining dan Sekte Ninedus berdiri di sana di antara bunga-bunga liar dan semak-semak. Sekte Ninedus menghela nafas dengan takjub, aku tidak pernah membayangkan bahwa alam pergeseran gelombang akan memiliki pemandangan yang begitu indah di dalamnya. Semua orang berbicara tentang betapa berbahayanya dunia ini. Bisakah kecantikan seperti itu benar-benar mengandung bahaya di dalamnya? Kaisar pergeseran gelombang adalah kaisar yang benar-benar luar biasa, Ning segera berkata. Bahaya di dalam alam pergeseran gelombang tersembunyi dan tidak terlihat. Jangan tertipu oleh betapa indahnya bunga-bunga itu jika kamu berani berlarian sembarangan, kamu akan terjebak di beberapa tempat yang benar-benar berbahaya. Betulkah? Sekte Ninedus terkejut. Melihat ini, Ning tertawa. Haha, jangan khawatir, kita berada di batas terluar dari alam pergeseran gelombang sekarang. Bahkan jika ada bahaya di sini, kita harus bisa menanggungnya dengan mudah. Ayo, mari kita ikuti sungai ini dan pindah ke wilayah inti dari alam pergeseran gelombang sesegera mungkin. Saat dia berbicara, dia mulai berjalan menuju tepi sungai. Apakah kita akan mengikuti sungai? Ninedus Sektlert mengikuti di belakang Ning, merasa cukup bingung. Ya, kami akan mengikutinya. Ini akan lebih aman dengan cara ini. Ning tidak menjelaskan lebih lanjut, karena ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari kakak Soleski. Jelas, Daolord Badlands bisa menggunakan numerensi untuk mengetahui rahasia tertentu di sini. Alam pergeseran gelombang memiliki 10 lapisan 7 lapisan luar dan 3 lapisan dalam. Ning terus menjelaskan saat mereka maju. 3 lapisan dalam dapat dianggap sebagai wilayah inti, dan di sanalah Voidsea Jade Cells seharusnya berada. Kita harus pindah ke wilayah inti secepat mungkin, tapi kita akan menghadapi beberapa bahaya di sepanjang jalan. Kita berdua harus berhati-hati dan menjaga kewaspadaan setiap saat. Benar, Sekte Ninedus mengangguk. Ning merilis proyeksi hatinya, menggunakannya untuk menutupi area seluas 10.000 km di sekelilingnya. Namun, dia mengendalikannya untuk memastikan bahwa itu tidak meluncurkan serangan apapun, menjaganya dalam mode sensorik. Proyeksi dunia jantung jauh lebih efektif sebagai metode pemindaian daripada kekuatan hati atau akal sehat. Alam pergeseran gelombang sangat besar. Dalam sekejap mata, keduanya akhirnya menghabiskan lebih dari 200 tahun berjalan melewatinya tanpa mencapai 3 wilayah terdalam. Daolord Dark North, sebuah suara terdengar dari jauh. Mereka berada di puncak gunung putih bersalju. Keduanya sedang melintasi puncak gunung ketika mereka tiba-tiba melihat 6 sosok muncul di kejauhan. Dengan pemimpinnya adalah wanita cantik yang mempesona mengenakan jubah Taois merah muda samar. Oh, Tuan Qianfei, kata Ning. Kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Daolord Dark North. Pernahkah Anda melihat Daolord Soleski? Daolord Qianfei bertanya dari jauh. Dia melirik ke samping ke Ninedus di dekatnya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Ninedus hampir tidak setenar Ning. Mungkin banyak orang tahu sekte Ninedus sebelumnya, tetapi sangat sedikit yang tahu yang baru. Kakak Soleski, jika saya melakukannya, saya mungkin akan bepergian dengan dia, kata Ning. Saat keduanya berbicara, mereka perlahan-lahan bergerak semakin dekat satu sama lain. Swoosh! Kedua belah pihak berpapasan lalu bergerak melewati satu sama lain, kedua belah pihak terus menatap tajam dan bersiap untuk menyerang pada saat itu juga. Ning tahu betapa sulitnya menghadapi pasukan 6 Daolord ini. Daolord Qianfei tampak seperti wanita tetapi sebenarnya pria. Dia adalah makhluk hidup khusus yang ahli dalam penggunaan racun. Adapun 5 Daolord lain di sisinya, semuanya setara dengannya. Keenamnya adalah Daolord tingkat kedua. 6 Daolord tingkat kedua, ketika mereka bergabung, mereka pasti merupakan kekuatan yang kuat yang harus diperhitungkan yang bisa memberikan pertarungan yang bagus bahkan pada Daolord yang paling elit sekalipun. Jangan meremehkan orang Dark North ini. Rekannya mungkin juga cukup kuat. Daolord Qianfei juga tidak ingin melawan mereka berdua. Segera, kedua belah pihak menjauh satu sama lain saat mereka melanjutkan perjalanan masing-masing. Wah, Ning menghela nafas lega. Apa yang harus ditakuti? Jika kita benar-benar berakhir dalam perkelahian, aku akan memusnahkan mereka sendiri, Sekte Ninedus membual dengan percaya diri. Betulkah? Ning melirik ke samping padanya. Ninedus terkekeh canggung. Sejujurnya, jika saya bertemu dengan mereka di dunia luar, saya benar-benar ingin memberi mereka pertarungan yang bagus. Tapi untuk saat ini, ya, kita berada di lapisan ketujuh dari alam pergeseran gelombang. Jika kita bisa menghindari perkelahian, itu yang terbaik. Ning melirik pegunungan bersalju di depan mereka.
Dia hanya bisa menghela nafas. Beberapa saat yang lalu, mereka ceroboh dan akhirnya jatuh ke dalam jebakan. Mereka telah menyia-nyiakan 3 tahun sebelum bisa melarikan diri. Alam pergeseran gelombang dibagi menjadi 10 lapisan, 7 lapisan luar, 3 lapisan inti. Lapisan ke-7 sudah cukup dekat dengan wilayah inti. Tidak ada Daolord yang bertemu satu sama lain yang berani melancarkan serangan gegabah. Kami semua gugup dan gelisah. Ini benar-benar melelahkan. Sekte Ninedus mengerutkan bibirnya. Menjalankan matematika di kepalaku, kita harus bertemu dengan lebih dari 100 regu Daolord di alam pergeseran gelombang sekarang. Beberapa kuat, beberapa lemah, tetapi tidak ada dari mereka yang mau terlibat dalam pertarungan nyata. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi ketika Void Sea Jade Cells benar-benar muncul. Anda akan melihat sendiri jika ada yang menahan ketika itu terjadi, kata Ning. Semua orang hanya menunggu waktu mereka, itu saja. Tiba-tiba, wajah Ning menjadi pucat. Dark North. Utara gelap, bertemu dengan saya sesegera mungkin. Cepat, cepat. Avatar Daolord Soleski di dalam istana Fastiven mulai Ning untuk menyelamatkannya, melangkah lebih jauh dengan memberikan deskripsi rinci tentang sekelilingnya. Ayo bergerak, Ning menyalak. Apa yang salah? Sekte Ninedus terkejut. Kakakku Soleski dalam bahaya serius. Kita harus segera pindah ke sana. Ini pertama kalinya dia meminta bantuanku sejak kita memasuki alam pergeseran gelombang. Kata Ning. Ahahaha, jadi kakakmu Soleski akhirnya setuju untuk bertemu dengan kami. Ninedus tertawa. Meskipun Soleski memperlakukan Ning sebagai saudara, semua orang ada di sini demi mendapatkan Void Sea Jade Cell. Jika keduanya bergabung bersama tetapi kemudian bertemu dengan salah satu dari mereka, pada akhirnya akan menjadi milik siapa? Ning menginginkannya, Soleski menginginkannya, dan Sekte Ninedus juga menginginkannya. Dari ketiganya, Ninedus adalah yang paling kuat dengan mudah. Inilah sebabnya mengapa Daolord Soleski tidak terburu-buru untuk bergabung dengan mereka. Ini bukan waktunya untuk bercanda, kata Ning serius. Ayo bergerak secepat yang kita bisa. Jika kita bergerak terlalu lambat, kita mungkin tidak tepat waktu. Jangan panik. Jika Anda panik, Anda mungkin ceroboh dan jatuh ke zona berbahaya dan terjebak di sana selama 1 abad. Jika itu terjadi, Anda benar-benar tidak akan berhasil tepat waktu, Ninedus memperingatkan. Saya tahu. Keduanya buru-buru menekan maju. Lapisan ke-8 dari alam pergeseran gelombang. Ada pantai berpasir di sini, dan seorang lelaki tua yang tampak pangcamping berdiri di pantai dengan wajah jelek. Di sebelahnya adalah Daolord Badlands yang berjubah biru. Kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Berdiri jauh di kejauhan adalah sekelompok 3 orang, dengan pemimpinnya adalah seorang wanita kurus yang mengenakan jubah hitam longgar. Kulitnya hijau sementara matanya merah, dan dia memiliki sepasang tanduk hijau melengkung di kepalanya. Dia adalah Daolord peringkat ke-7 dari wilayah tak berujung, Vinquin Dustrain. Kedua partner di sebelahnya sedikit lebih lemah, tapi keduanya adalah Daolord tingkat 2. Mereka adalah Daolord Incense Dragon dan Daolord Fighting. Soleski, jadilah anak yang baik dan ceritakan semua yang kamu tahu. Suara Vinquin Dustrain dingin dan jelas. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan menyiksamu sampai kamu mati. Tahan debu. Kami berdua benar-benar sering bertemu satu sama lain. Avatar Daolord Badlands tersenyum dingin. Terakhir kali, Anda mengancam saya di depan pengadilan tanah tandus saya. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi di sini di alam pergeseran gelombang. Tangkap kami jika Anda bisa. Datang, mari kita lihat apa yang kamu miliki. Soleski menggertakkan giginya juga. Keduanya berdiri di sana di atas pantai, yang tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mereka dikelilingi oleh 13 formasi kuno yang terkait. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya yang mereka temukan beberapa waktu lalu tetapi mereka takut untuk masuk. Sayangnya, ketika mereka bertemu dengan Vinquin Dustrain, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke dalam formasi sesegera mungkin. Sekarang mereka terjebak di dalam, melarikan diri akan sangat sulit. Tetap saja, bersembunyi di dalam formasi masih lebih baik daripada ditangkap oleh Vinquin. Huff. Sebuah tampilan pembunuh berkedip melalui mata Vinquin itu, orang pembawa sial mereka berdua. Dupa Naga, apakah Anda punya ide tentang cara masuk ke dalam? Vinquin dikirim secara mental. Mereka tampaknya berada di dalam 13 formasi melingkar yang terus berubah. Satu-satunya alasan mereka bisa selamat di dalam adalah karena betapa terampilnya Daolord Badlands dalam ramalan. Daolord Incense Dragon menggelengkan kepalanya. Akan sangat sulit bagi kita untuk masuk. Meskipun aku ahli dalam formasi, aku tidak mampu mengalahkan yang satu ini.
Jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Finquin marah dengan ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Daolord Incense Dragon menggelengkan kepalanya lagi. Mata merah Finquin dipenuhi dengan tatapan gila. Dia menyalak dengan dingin, Soleski, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan semua yang Anda ketahui tentang alam pergeseran gelombang. Jika Anda berani menolak saya lagi, saya bersumpah bahwa Anda akan menyesalinya. Tapi baik Soleski maupun Badlands tidak bergerak sedikit pun. Baik, baik. Tubuh Finquin mulai samar-samar memancarkan kabut hitam saat aura kekuatan dan keagungan tersapu darinya, menyebabkan semua Daolord yang hadir gemetar. Meskipun Kaisar Wafesif ahli dalam numeransi, dia bukan seorang hegemon. Bahkan jika berada di depanku sekarang dan menyerangku, dia tetap tidak akan lebih kuat dariku. Saya menolak untuk percaya bahwa formasinya bisa sekuat itu. Aku akan menerobos mereka dengan kekuatan mentah. Merusak. Suara Finquin dipenuhi dengan kegilaan saat kedua tangan kristalnya tiba-tiba membesar, menabrak Soleski dan Badlands seperti sepasang gunung raksasa. Ledakan. Seketika, aliran cahaya muncul di atas pantai berpasir saat formasi kuno muncul, menghalangi kekuatan yang mendominasi dari kedua tangan ini. Ledakan. Suara yang sangat besar terdengar. Pantai besar itu tampak bergoyang, begitu pula air laut di belakangnya. Cahaya formasi kuno yang menutupi pantai juga bergetar, tetapi berhasil menahan pukulan itu. Itu selamat dari pukulan itu. Soleski dan Badlands sama-sama menunjukkan ekspresi gembira. Saya menolak untuk percaya bahwa formasi ini dapat menghentikan saya. Finquin Dustrain hanya semakin marah dengan ini, dan tangan kristalnya bersinar dengan cahaya gelap tak berujung saat dia sekali lagi menyerang ke arah formasi dengan pukulan berat yang luar biasa. Ledakan, 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 ledakan. Dia menyerang berulang kali seperti wanita gila, tatapan menakutkan di matanya saat dia menyerang tanpa henti. Tontonan ini menyebabkan kedua Daolord di sisinya bertukar pandang, wajah mereka menjadi pucat. Adapun Soleski dan Badlands, mereka sangat gugup meskipun dilindungi oleh formasi. Bahkan formasi yang paling kuat dan luar biasa dapat dikalahkan dengan satu metode kekuatan yang luar biasa. Setelah kekuatan serangan Anda mencapai tingkat yang cukup, Anda akan dapat meratakan formasi apapun di jalur Anda. Finquin Dustrain adalah Daolord terkuat ketujuh dari wilayah tak berujung, dan dia benar-benar sangat kuat. Ketika dia menyerang berulang kali dengan kekuatan seperti ini, bahkan Kaisar Abadi yang paling biasa pun akan dihancurkan sampai mati oleh pukulannya. Mati, 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 mati. Finquin semakin mengamuk dan serangannya benar-benar semakin kuat. Formasi sudah bergetar di bawah serangannya. Sekarang, mereka dengan cepat mulai mencapai ambang kehancuran ketika rune formasi terluar mulai runtuh. Ayo bergerak. Daolord Badlands, melihat situasinya, mengirim pesan mental yang marah kepada temannya. Lakukan apa yang aku rencanakan sebelumnya. Ayo bergerak, sekarang. Ayo bergerak. Daolord Soleski melambaikan tangannya, menyingkirkan avatar Daolord Badlands. Tepat ketika formasi mulai pecah, dia berubah menjadi aliran air tanpa akhir yang dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri. Tatapan Finquin berubah lebih dingin. Dia melambaikan tangan kanan kristalnya, mengirimkan sejumlah kekuatan yang tidak wajar dengan serangannya. Ledakan. Formasi yang sudah bergetar itu akhirnya, benar-benar hancur. Tangannya menyapu ke arah aliran air yang mengalir, dan air yang disentuh oleh tangan itu benar-benar padam. Namun, aliran air terpecah menjadi anak sungai yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir deras ke segala arah. Kemampuan penyelamat hidup Soleski tidak buruk sama sekali. Finquin tertawa dingin saat dia berkedip di langit, menyerang dengan kedua tangan dalam pengejaran. Daolord Soleski terkenal karena kemampuannya melarikan diri dan menyelamatkan nyawa. Dia berada di level yang sama dengan Patriark Clearwind, tapi serangannya tidak sekuat itu. Namun, kemampuan melarikan diri jauh melampaui Clearwind, terutama Aqua Form kebal yang ia ciptakan sendiri. Meskipun tidak sesempurna dan sekuat milik Sekte Ninedus, ia berbagi beberapa misteri dan kemampuannya. Membunuh Daolord Soleski akan cukup sulit. Justru karena dia tahu betapa hebatnya Soleski dalam bertahan hidup, Ratu Iblis berani menyerang dengan cara yang begitu liar. Kalau tidak, tujuannya adalah untuk menangkapnya dengan serangan yang lebih lemah sehingga dia bisa memaksanya untuk menyerahkan informasinya. Daolord Soleski melarikan diri di depan kelompok 3, yang mengejarnya dalam pengejaran. Suara mendesing. Aliran air yang tak berujung tiba-tiba masuk ke rerimbunan pohon. Formasi lain. Kabut hitam bergolak di sekitar Finquin saat wajahnya berubah muram karena marah. Ayo masuk, jika kamu berani. Air di dalam hutan berubah menjadi bentuk humanoid. Itu adalah Daolord Soleski,
tetapi wajahnya agak pucat dan auranya terasa lebih lemah dari sebelumnya. Namun, dia masih menolak untuk menekuk lutut. Vinkuin Dustrain, hancurkan formasi ini jika kamu cukup kuat. Daolord Soleski melambaikan tangannya, menyebabkan avatar Daolord Badlands muncul di sebelahnya. Apakah kamu baik-baik saja, Saudara Soleski? Daolord Badlands buru-buru bertanya. Vinkuin Dustrain terlalu kuat. Biasanya, Daolord yang satu tingkat kekuatan di atasku tidak bisa menyakitiku, tapi dia jauh lebih kuat dariku. Pada akhirnya, Aqua Form kebal, saya tidak cukup sempurna. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya. Sekitar 70% dari tubuh Divine saya musnah. Aku bisa menggunakan permata kekacauan untuk membangunnya kembali, tapi jiwaku dan jiwa sejatiku terluka parah. Butuh setidaknya 1 abad untuk pulih. 1 abad. Daolord Badlands juga mengerutkan kening. Daolord yang tak terhitung jumlahnya telah masuk setelah Void Sea Jade Cells mengumumkan kehadiran mereka. Sejak saat itu, mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan, karena setiap regu Daolord yang mereka temui akan mengejar mereka dengan ganas. Mengingat bahwa alam pergeseran gelombang pada awalnya cukup berbahaya, bahkan seseorang yang ahli dalam numeransi seperti Daolord Badlands masih tidak dapat memastikan bahwa mereka dapat menghindari semua masalah. Mereka telah berulang kali jatuh ke dalam situasi berbahaya, dengan yang ini menjadi yang terburuk sejauh ini. Daolord Badlands hanya memiliki avatarnya, dan itu sangat lemah. Jika Daolord Soleski sekarang terluka begitu parah sehingga membutuhkan 1 abad untuk pulih, mereka berada dalam masalah serius. Ledakan. Vinkuin yang marah mulai sekali lagi meluncurkan serangan terhadap formasi dari luar. Tanah tandus, apakah kamu yakin dia tidak bisa menghancurkan formasi ini? Daolord Soleski agak khawatir. Jangan khawatir, formasi ini menggunakan hutan ini sebagai fondasinya dan jauh lebih stabil dari yang sebelumnya. Daolord Badlands cukup percaya diri. Merusak. Istirahat untukku. Vinkuin melancarkan serangan telapak tangan berulang kali. Tangannya indah dan sepucat permata, tapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Setiap kali dia menyerang hutan, rune akan muncul dan berkedip di atasnya saat hutan menahan serangannya. Meskipun formasinya sedikit bergetar, mereka masih cukup stabil. Vinkuin, mungkin akan cukup sulit jika kamu ingin menghancurkan formasi ini dengan kekuatan mentah, kata Daolord Inchance Dragon di dekatnya dengan tergesa-gesa. Ya, itu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang sebelumnya. Lapisan es tampaknya berada di wajah Ratu Iblis. Mereka jelas tahu lebih banyak tentang alam pergeseran gelombang daripada kita. Beberapa formasi dapat dihancurkan melalui kekuatan mentah, tetapi beberapa terlalu kuat dan tidak mungkin. Misalnya, yang telah menjebak Ning dan Ninedus terlalu kuat. Mereka membutuhkan waktu 3 tahun sebelum mereka menyusun formasi dan berhasil menghindarinya. Naga Dupa, bisakah kamu membukanya? Vinkuin bertanya. Trik yang sama seperti biasanya. Saya akan mencoba menemukan beberapa titik kritisnya, lalu Anda akan menggunakan kekuatan untuk melewatinya, kata Daolord Inchance Dragon. Jika seseorang menyerang formasi pada titik kritisnya, Anda akan dapat mencapai 10 kali lipat efek normal, memberi Anda kesempatan untuk menerobosnya dengan kekuatan mentah. Formasi ini cukup rumit. Ini akan memakan waktu yang cukup lama untukku. Bekerja dengan cepat. Vinkuin mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Suara mendesing. Kabut gelap menyebar untuk menutupi seluruh hutan. Dengan begitu, setiap Daolord yang lewat tidak akan dapat menemukan bahwa Soleski dan Badlands bersembunyi di sini. Sangat baik. Daolord Inchance Dragon melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah pondok kayu turun. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam pondok kayu, lalu menatap formasi di depannya dan mulai menganalisisnya dengan cermat. Waktu perlahan mengalir ke depan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Vinkuin dan 2 Daolord lainnya terus menunggu di luar. 2 regu Daolord lainnya lewat selama periode waktu ini, tetapi ketika mereka melihat aura mengerikan dari Vinkuin Dustrain, mereka menjaga jarak aman darinya. Dia telah mendapatkan reputasinya yang mematikan, dan sangat sedikit yang mau menyinggung perasaannya. Vinkuin, ini adalah 3 titik kritis dari formasi. Anda harus menyerang ketiganya secara bersamaan. Daolord Inchance Dragon tiba-tiba muncul dari rumah kayu dan menunjuk ke 3 persimpangan kritis. Saat titik kritis terus berpindah posisi, penanda Daolord terus bergeser bersama mereka. Tubuh Vinkuin kabur saat dia tiba-tiba mewujudkan 6 lengan. Dia menyerang dengan 3 dari mereka, meluncurkan 3 serangan telapak tangan kristal pada 3 titik kritis itu secara bersamaan dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan 1 ledakan besar, rune formasi segera mulai pecah. Apa? 2 Daolord berwajah pucat di dalam formasi mulai panik. Pecah dan menghilang.
Finquin Dustrain mengabaikan seni rahasianya, hanya menyisakan dua tangan. Sekarang saatnya baginya untuk melepaskan serangannya yang paling kuat, dan dia terus-menerus menghujani formasi yang tersisa. Formasi bergetar dan bergetar, menyebabkan seluruh hutan bergoyang, tetapi mereka terus menahan serangannya. Formasi besar ini dibentuk melalui 7 formasi terkait. Kami sudah mengalahkan 2 lapisan formasi. Daolord Incense Dragon berkata dengan tergesa-gesa, kupikir jika kita bisa mengalahkan yang ketiga, 4 sisanya tidak akan mampu menahan kekuatanmu, Finquin. Kalau begitu cepatlah. Finquin jelas tumbuh agak tidak sabar. Benar, Daolord Incense Dragon memasuki ruang kayu sekali lagi. Waktu mengalir 100 kali lebih cepat dari biasanya di sini, dan dia melanjutkan penelitiannya dari dalam. Sementara dia melakukan penelitiannya, 2 lainnya duduk dalam posisi lotus di luar hutan dan diam-diam berjaga-jaga. Tiba-tiba, 2 sosok muncul di kejauhan. Finquin Dustrain dan Daolord Feiting keduanya menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pemuda berjubah putih membawa pedang emas di punggungnya bersama seorang pria berjubah perak berwajah muram. Daolord Dark North. Wajah Daolord Feiting berubah muram. Dia mengirim mental, Finquin, itu Daolord Dark North. Dia juga milik Istana Fastiven. Dark North yang lemah tidak akan berani bertarung denganku. Finquin tidak menahan Ning sama sekali. Bagaimanapun, dia berdiri di antara para Daolord tertinggi dari wilayah tak berujung. Suara mendesing. Suara mendesing. Ning dan Sekte Ninedus terbang mendekati mereka, bodoh amat, Finquin menyalak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu. Kamu dan tentara apa? Sebuah cahaya dingin melintas mata Ning. Jangan buang kata-kata dengannya. Mari kita lakukan. Sebuah tongkat panjang muncul di tangan Ninedus Sektlert, dan dia menyerang ke depan dengan raungan yang kuat. Finquin Dustrain terperangah dengan ini. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa 2 Daolord di depannya benar-benar berani menyerangnya. Marah sampai-sampai tertawa, dia berkata, orang bodoh yang ingin bunuh diri. Ledakan. Kabut hitam pekat tiba-tiba menyapu keluar darinya dan melonjak ke arah Jining dan Ninedus. Hanya itu yang kamu punya. Tubuh Ninedus menjadi terlindungi oleh tirai air yang beriak yang melonjak ke depan seperti ombak. Mereka bentrok langsung melawan kabut hitam yang bergelombang, dengan keduanya benar-benar menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Turun. Pemuda berjubah putih dengan pedang emas di punggungnya, Jining, menggeram pelan. Seketika, area di sekelilingnya dipenuhi dengan ilusi parsial dari dunia yang sangat besar. Di tengah dunia ini adalah gunung berbentuk pedang besar yang runtuh dengan ganas. Proyeksi Heartward turun. Ledakan, ledakan, ledakan. Kabut hitam, yang sudah terhenti oleh tirai air yang beriak, sebenarnya mulai dihancurkan oleh kekuatan proyeksi dunia jantung Ning. 9 seni kebaruan. 9 naga energi terbang keluar dari tubuh Ning, melolong marah saat mereka menyerang. Seni Ripley Water, 9 seni kebaruan, dan proyeksi dunia hati, semuanya pada saat yang bersamaan. Kabut hitam Finquin benar-benar kewalahan dan hancur, dan dia dan 2 sekutu Daolordnya ditekan dan dilemahkan oleh efek dari 3 wilayah musuh. Mereka benar-benar memiliki seni rahasia yang begitu kuat. Finquin merasa tubuhnya menjadi lamban, hampir seolah-olah seluruh dunia menekannya. Dia merasa seolah-olah dia adalah orang biasa yang terperangkap dalam pasir hisap, dengan setiap gerakan dan gerakan yang sangat melelahkan. Dia hampir tidak percaya ini. Saat ini, aku hanya bisa menggunakan paling banyak 60% dari kekuatan penuhku. Bagaimana mereka bisa mengembangkan seni rahasia yang begitu kuat? Ah! Ratu Iblis! Daolord Feiting mengeluarkan teriakan ngeri dari sebelahnya. Dia menderita hal yang sama dengannya, tetapi dampak baginya jauh lebih besar. Finquin, aku bisa melepaskan paling banyak 1/10 dari kekuatan penuhku. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi kemarahan gila muncul di mata merah iblis itu. Kedua belah pihak belum benar-benar terlibat dalam pertempuran, tetapi keduanya sudah berada di atas angin. Seni rahasia adalah jenis keterampilan pendukung yang sangat penting, tetapi pada akhirnya mereka mengandalkan sumber kekuatan luar, membuatnya sangat sulit untuk benar-benar meningkatkannya. Ninedus hanya mencapai tingkat kekuatannya saat ini dalam seni Ripley Water-nya karena akumulasi sumber daya yang tak terhitung selama bertahun-tahun, serta dia cukup beruntung untuk mendapatkan Ki Dragonfish di dalam inti planet tempat dia berada. Adapun Ning, dia memiliki wawasan, ke dalam banyak tahu yang berbeda dan bimbingan dari Seven Leaf Pill Chapters, itulah sebabnya dia bisa menguasai 9 seni Novice Sense itu. Seni Ripley Water, 9 seni kebaruan, dan proyeksi dunia hati. Ketika ketiganya diterapkan secara berurutan,
kekuatan mereka sebanding dengan Daolord Algot di puncaknya ketika dia secara pribadi menggunakan 9 seni Noves Sense. Daolord Algot pernah menduduki peringkat sebagai salah satu dari 3 pembudidaya teratas dari wilayah tak berujung, dan 9 seni Noves Sense-nya adalah bagian penting dari alasan ini. Dia mampu menggunakan seni ini untuk menekan orang-orang seperti Kaisar Melobo, menyebabkan Melobo melemah secara dramatis dalam pertempuran. Fei Ting hampir tidak setara dengan Kaisar Abadi biasa yang berkuasa, tapi dia sebenarnya telah ditekan ke titik di mana dia hampir tidak bisa bertarung. Namun walaupun aku hanya bisa mengeluarkan 60% dari kekuatanku, itu masih lebih dari cukup. Wajah Fin Kuin menjadi lebih buas saat dia menggeram, mati. Ledakan. Dia menembak lurus ke arah Ninedus Sectlord, yang juga menyerang langsung ke arahnya. Fin Kuin menggeram marah saat dia menyerang dengan tangan kristalnya, lapisan cahaya hitam menutupi mereka saat dia mencapai ke arah Ninedus Sectlord. Huff. Dan Ninedus Sectlord menyerang dengan tongkat panjangnya, mengirimkannya melengkung melalui langit dalam garis yang indah yang memuncak dalam serangan cambuk terhadap tangan Fin Kuin itu. Keduanya merasakan kepercayaan mutlak pada diri mereka sendiri. Keduanya memilih untuk bertarung langsung. Ledakan. Sebuah ledakan besar bisa terdengar. Baik Fin Kuin dan Sekte Ninedus semuanya terlempar ke belakang. Apa? Mustahil. Fin Kuin hampir tidak bisa mempercayainya. Pada tingkat kekuatannya, dia seharusnya bisa menginjak-injak Daolord tingkat kedua bahkan dengan hanya 60% dari kekuatan penuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali sekarang? Dia sebenarnya setara denganku, bahkan ketika dua seni rahasia dan proyeksi dunia hati menekannya. Sekte Ninedus sangat marah dengan ini. Lagi, suara mendesing. Kali ini, kekuatan auranya meroket saat dia mengangkat tongkat panjangnya tinggi-tinggi di udara, lalu memberikan serangan frontal yang ganas dengan itu. Wajah Fin Kuin menegang, tapi dia masih memilih untuk menggunakan tangannya untuk menahan pukulan ini. Gedebuk. Kali ini, suara tabrakan itu sangat rendah dan dalam. Namun, Ning bisa merasakan hatinya sendiri bergetar karenanya. Tubuh Ninedus Sectlord bergetar saat momentumnya terhenti, sementara Fin Kuin Dustrain terlempar ke belakang, beberapa bintik darah terlihat di sudut bibirnya. Dia berkata dengan marah, saya tidak berharap Anda benar-benar menjadi seorang kultivator kuno. Ya, Sekte Ninedus cukup bangga dan percaya diri. Kamu tidak buruk sama sekali. Jika kamu tidak memiliki seni rahasia dan proyeksi dunia hati ini, apakah kamu pikir kamu akan bisa membunuhku? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Fin Kuin. Apa yang saya pikir adalah bahwa Anda harus bercinta. Anda tidak bisa mengalahkan kami berdua, kata Ninedus. Enyahlah, Ning setuju dengan dingin. Sebenarnya, keduanya menyadari bahwa Ninedus hanya mampu meraih sedikit keuntungan berkat penggunaan kemampuan suci terlarang itu. Jika mereka benar-benar ingin melanjutkan pertarungan ini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Fin Kuin Dustrain. Bodoh amat, apakah kamu benar-benar baru saja menyuruhku pergi? Wajah berwarna zamrud iblis itu dipenuhi amarah. Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan bola dunia merah menyala yang aneh di tangannya. Bola dunia ditutupi dengan banyak garis yang berliku-liku dan menonjol. Dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara, dan garis-garis yang menonjol di permukaannya langsung berkobar dengan cahaya. Beberapa saat kemudian, itu seperti bintang yang berapi-api muncul di langit dan memancarkan aliran cahaya merah buram. Aliran cahaya merah kabur menutupi seluruh area. Ketika 9 seni baru dan seni Replay Water menyentuh lampu merah, keduanya langsung bisa merasakan seni rahasia mereka melemah secara dramatis. Ning bahkan bisa merasakan bahwa pengaruh proyeksi Heartward-nya juga melemah oleh aliran cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Harta jenis apa ini? Ning dan Ninedus saling bertukar pandang. Fin Kuin, aku jauh lebih baik sekarang. Saya sekarang dapat melepaskan 80 hingga 90% dari kekuatan penuh saya. Daolord Fei Ting mengungkapkan senyuman, tubuhnya sekarang dilindungi oleh cahaya merah buram itu. Meskipun proyeksi Heartward masih terus berdampak padanya, dia jelas melakukan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ratu Iblis, Daolord Incensed Dragon, yang telah menganalisis formasi dari jauh, berjalan keluar dari rumah kayunya. Sebelumnya, kekuatan seni rahasia dan proyeksi dunia hati begitu besar sehingga dia tidak punya pilihan selain tetap bersembunyi. Biarkan Fei Ting dan aku bekerja sama untuk melawan Dark North. Baik, Anda berdua harus bekerja sama untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Adapun pembudidaya kuno, Huff, dia juga akan mati. Fin Kuin sekali lagi menyerang ke depan. Haha, mari kita bersenang-senang berkelahi. Sekte Ninedus sekali lagi menyerang ke depan. Ning mengulurkan tangannya,
pedang Northbow di masing-masing tangan saat ia perlahan berjalan menuju Daolord Fighting, senyum di wajahnya. Ninedus, tidak banyak orang yang setenar Vinku Industrain. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu pasti akan menjadi terkenal. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyerang langsung ke arah Daolord Fighting, yang juga memegang 6 pedang biru. Membunuh. Daolord Incensed Dragon yang jauh melambaikan jari dari jauh, menyebabkan 1000 bola emas menembak ke arah Ning seperti badai meteor. Saat mereka terbang keluar, mereka benar-benar berkumpul untuk membentuk diagram formasi aneh yang menabrak Ning. Betapa menggelikan. Saat Ning mulai bertarung melawan Daolord Fighting, Ning tiba-tiba melepaskan serangan jantung. 2 gelombang kekuatan jantung menyerang, menghantam jiwa dan jiwa sejati mereka berdua. Kedua Daolord berhasil menahan serangan itu, tetapi selanjutnya datang Art Dreamstar, yang lebih aneh lagi. Daolord Incensed Dragon terhuyung mundur, diagram formasi yang dibentuk oleh ribuan manik-manik emas berhamburan dan pecah. Tidak baik. Daolord Fighting melihat serangkaian ilusi muncul di depannya juga, dan dia menggeram marah saat dia berusaha memecahkannya. Memotong. Garis cahaya pedang memotong lurus ke tubuh Daolord Fighting. Meskipun dia dilindungi oleh baju Zira Eternal, kekuatan tabrakan yang mengerikan dalam serangan Ning masih cukup untuk menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang. Huos. Saat terbang mundur, Daolord Fighting masih berhasil menyerang dengan 6 pedang birunya, membuat mereka melolong di udara menuju Ning. Dentang, dentang, dentang. Ning menggunakan kedua pedangnya untuk bentrok 12 kali melawan pedang musuh, lalu menusuk melewati mereka untuk menyerang langsung ke arah Daolord Fighting sekali lagi. Kali ini, serangannya dilakukan menggunakan Omega Sword Dao Blood Drop. Ini adalah sikap paling kuat yang bisa digunakan Ning dengan pedang Northbow-nya, terutama setelah mereka menyerap pasir emas dari inti dunia yang hancur. Serangan ini menggores melewati 6 pedang dan mengenai Daolord Fighting tepat di rahang bawahnya. Menyembur. Darah keluar dari mulut Daolord Fighting saat dia terlempar ke belakang. Untuk sesaat, dia benar-benar linglung oleh kekuatan serangan ini. Masuk ke sini. Longsword Ning lainnya menyerang, bergerak untuk membungkus dirinya di sekitar Daolord Fighting dan mengikatnya. Lari, cepat. Sebuah diagram formasi turun, menghalangi pedang Northbow Ning saat Daolord Incensed Dragon mengeluarkan teriakan mental panik dari jauh. Ledakan. Pedang Ning bertabrakan langsung dengan diagram formasi Daolord Incensed Dragon. Ini memberi waktu bagi Daolord Fighting untuk kembali sadar, dan wajahnya benar-benar pucat. Dia tahu betapa dekatnya dia dengan kematian. Dia segera berubah menjadi embusan angin, bergerak dengan kecepatan 50 kali kecepatan cahaya saat dia melarikan diri langsung ke arah Daolord Incensed Dragon. Benar-benar menakutkan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Saat Daolord Fighting melarikan diri, pikirannya dipenuhi dengan kengerian dan keterkejutan. Sebenarnya, dia juga cukup kuat. Dia adalah Daolord tingkat kedua yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di Dao of Wind, dan dalam pertempuran gerakannya tidak dapat dipahami dan seperti hantu. Pedangnya juga cepat dan tidak terduga. Namun, baru saja ketika dia bertarung melawan Jining, dia mendapati dirinya berada pada posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Selama bentrokan pertama mereka, Ning telah menggunakan seni Dreamstar melawannya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik kelincahannya. Tepat setelah itu, Ning memukulnya dengan pukulan pedang. Selama bentrokan kedua, Ning tidak menggunakan seni Dreamstar. Mereka telah berkompetisi dalam pertempuran jarak dekat sendirian, dan Ning hanya membutuhkan 2 serangan. Setelah 12 bentrokan cahaya pedang, Daolord Fighting telah dikalahkan sepenuhnya. Jelas bahwa perbedaan dalam keterampilan pertempuran jarak dekat mereka sangat besar, dan tikaman pedang Ning terhadap rahang bawahnya benar-benar membuatnya bingung. Ya, dia telah benar-benar linglung. Untuk sesaat, dia pada dasarnya kehilangan kesadaran. Biasanya, dalam pertempuran antara dua ahli yang berada di level yang sama, seseorang tidak akan pingsan hanya dengan beberapa serangan. Kekuatan tusukannya benar-benar luar biasa. Seharusnya hanya ada sedikit atau tidak ada Daolord tingkat kedua yang mampu menahan serangan seperti itu. Saudara Fighting, apa yang terjadi? Daolord Incensed Dragon telah menyerang dengan harta sihir dari jauh. Dia berkata dengan cemas, "Mengapa kamu lari? Rencana awal kami adalah agar Anda melawannya dalam pertempuran jarak dekat dan saya menyerangnya dari jauh dengan harta saya. Bodoh amat dengan rencananya. Aku sama sekali bukan tandingannya." Bahkan ketika dia tidak menggunakan kekuatan jantung, hanya ada sedikit atau tidak ada Daolord tingkat kedua yang cocok untuknya. Daolord Fighting merasa gugup dan marah dengan apa yang telah terjadi. Dia mengirim secara mental, "Aku benar-benar pingsan olehnya sekarang." Ketika kekuatan pukulan melebihi kemampuan seseorang untuk menahannya,
seseorang akan langsung linglung dan pingsan untuk sesaat. Sebenarnya, meskipun seni pedang Ning cukup kuat dan keterampilan pertempuran jarak dekat yang tangguh, dia benar-benar tidak cukup kuat untuk menghasilkan efek ini sendiri. Terutama karena pedang Northbow sangat cocok dengan jurus Blood Drop sehingga kekuatan serangan khusus ini begitu hebat. Jika Ning memiliki harta alam semesta, dia akan langsung menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pedang Northbow Ning, setelah menyerap lautan pasir emas yang sesungguhnya, telah mencapai puncak di area tertentu dan bisa dikatakan telah mencapai tingkat dasar untuk harta alam semesta. Akibatnya, sikap Blood Drop-nya lebih dari 5 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Cepat dan lari. Aku juga tidak bisa menghentikannya, kata Daolord Inchance Dragon. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, menerobos dan menyebarkan ribuan mutiara emas dan diagram formasi yang telah mereka bentuk. Selanjutnya, Ning langsung menyerang Daolord Inchance Dragon dan Daolord Fighting. Ratu Iblis. Ratu Iblis. Kedua Daolord mulai berlari sambil mengirimkan permintaan mental kepada Vin Industrain. Dark North terlalu kuat, kita berdua tidak bisa menghentikannya. Vin, kita tidak bisa menahannya lagi. Jika pertempuran antara Ning dan dua Daolord dapat digambarkan sebagai urusan yang berat sebelah, pertempuran antara Vin dan Ninedus Sectlord hanya bisa digambarkan sebagai yang sengit. Meskipun Vin adalah seorang wanita, serangannya jelas lebih sombong dan mendominasi, dengan keterampilan pertarungan jarak dekat yang lebih sempurna. Tangannya berfluktuasi melalui banyak serangan yang berbeda, termasuk seni jari, seni telapak tangan, dan seni tinju. Adapun Sekte Ninedus, dia juga cukup galak dan gagah berani. Setiap kali dia berada di tempat yang sempit, dia akan segera menggunakan kemampuan suci terlarangnya. Sebagai seorang pembudidaya kuno, tubuh ilahinya jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Kapan dia juga menggunakan kemampuan ilahi khusus itu? Meskipun pepatah umum adalah bahwa semakin tinggi level Anda, semakin penting Dao, kekuatan suci mentahnya terlalu brutal dan eksplosif, menghasilkan kekuatan yang sangat besar untuknya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya baginya untuk melawan seorang ahli di tingkat Vin. Karena itu, dia sangat bersemangat dan benar-benar habis-habisan, belajar sedikit dari pertarungan saat itu berlangsung. Vin, Dark North terlalu kuat. Kita tidak bisa menahannya. Daolord Inchance Dragon dan Daolord Fighting mengirim pesan mental kepadanya saat mereka melarikan diri. Apa? Wajah Ratu Iblis menjadi pucat. Bahkan ketika keduanya bekerja bersama, mereka masih tidak cocok untuk Dark North. Brengsek, brengsek. Vin memelototi Sekte Ninedus. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap pembudidaya kuno ini. Meskipun dia adalah salah satu Daolord tingkat atas yang sebenarnya dan dengan demikian tidak khawatir tentang kebanyakan pembudidaya kuno, Ninedus bukan hanya seorang pembudidaya kuno biasa, dia adalah orang yang daunnya sangat kuat, membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Ayo pergi. Vin berbalik dan menyerang langsung ke arah Ning. Dia berlari. Sekte Ninedus dikejutkan oleh ini. Tidak dapat sampai ke Ning tepat waktu, dia segera mengirim mental, hati-hati, Dark North. Vin Industrain langsung menuju ke arahmu. Ning telah menggunakan proyeksi hatinya dan dengan demikian memiliki gambaran yang jelas tentang dunia di sekitarnya. Dia tidak panik sedikit pun saat Vin menyerbu ke arahnya, sebaliknya, dia merasa sedikit bersemangat. Datang. Ning berbalik dan menunggu dengan tenang untuk kedatangan Vin. Pedang Northbow-nya sudah siap. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati. Vin memotong dengan dua telapak tangan kristalnya, yang turun ke arah Ning sambil menghalangi langit di atasnya. Desir, desir. Dua garis cahaya pedang, memancarkan niat pedang mengerikan dari pemusnahan total, langsung mengenai kedua tangan kristal raksasa itu. Ledakan. Ning dikirim terbang mundur. Ketika dia mendarat di tanah, dia masih tersandung 3 langkah ke belakang sebelum dia menstabilkan dirinya. Dia menyipitkan matanya, tubuhnya masih gemetar karena pukulan itu. Dia mengambilnya langsung. Vin telah merasakan kekuatan yang sangat tajam yang berusaha menembus telapak tangannya dan ke dalam tubuhnya, tapi dia bisa menahannya dengan mudah. Dia menatap pemuda berjubah putih yang jauh dan dua pedang emasnya, ekspresi terkejut di matanya. Saya meluncurkan dua serangan telapak tangan itu dengan kekuatan hampir penuh, tetapi dia benar-benar mengambilnya secara langsung. Jangan lari. Sekte Ninedus sedang mengejar dari belakang. Huff. Vin mendengus dingin, lalu dengan cepat melarikan diri ke kejauhan saat bola merah menyala di langit terbang ke arahnya juga. Mereka berdua tidak memilih untuk mengejarnya. Setelah Vin, Daolord Inchance Dragon, dan Daolord Fighting melarikan diri dengan jarak yang cukup jauh, mereka mulai melambat. Vin melirik bola merah di tangannya,
lalu berkata dengan suara dingin, sebagian besar kekuatannya telah habis. Kira-kira 30 juta kubus permata kekacauan telah habis. Bola api yang berharga ini adalah sesuatu yang telah dia tukarkan dengan sebotol pil roh yang sangat berharga, semua demi mendapatkan Void Sea Jade Cells. Botol itu hanya berisi 3 pil di dalamnya, dan dia mendapatkannya berkat keberuntungan saat menjelajahi teror Starsea. Bola api hanya bisa diaktifkan langsung oleh energi immortal tingkat hegemon. Satu-satunya pilihan lain adalah mengisinya secara perlahan menggunakan permata kekacauan, dan dibutuhkan total 50 juta kubus untuk mengisinya. Namun, itu benar-benar sangat kuat. Kalian berdua bekerja sama. Bagaimana kamu bisa dikalahkan secepat itu? Finquin melirik kedua Daolord. Dark North terlalu kuat. Kami berdua digabungkan masih sama sekali bukan tandingannya. Daolord Fighting menggelengkan kepalanya. Bahkan jika 5 Daolord di level kita bergabung bersama, kita masih belum tentu bisa menangkapnya. Hanya kita berdua. Lupakan. Daolord Incense Dragon menggelengkan kepalanya juga. Dark North sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat dan juga seorang penggarap Air Force. Dia benar-benar musuh yang tangguh untuk dihadapi dan hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Dengan dua orang itu, hampir tidak mungkin bagi kita untuk menangkap Soleski. Ratu Iblis menghela nafas. Ning dan Ninedus hanya berdiri di sana, menatap 3 Daolord jauh saat mereka secara bertahap menghilang. Pertempuran yang menyenangkan. Sekte Ninedus sangat bersemangat. Saya belum pernah bertarung melawan seseorang di level itu sebelumnya. Menyenangkan, cukup menyenangkan. Tapi staf seni saya masih membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Jika aku bisa menyempurnakannya sedikit lebih jauh, aku seharusnya bisa menghancurkan Finquin Dustrain itu. Haha, aku sudah bisa melawannya sampai berhenti. Saya kira itu berarti saya harus berada di peringkat 7 teratas di wilayah tak berujung. Tapi, di mana dia menemukan bola api itu? Ninedus bingung. Laporan intelijen kami tidak menunjukkan bahwa dia memiliki harta yang begitu kuat. Itu sangat kuat, ia mampu menahan kedua seni rahasia kami dan proyeksi hati Anda. Benar, Ning mengangguk. Itu mungkin sesuatu yang dia persiapkan secara khusus untuk misi ini untuk mendapatkan Void Sea Jade Cells. Saat mereka berbicara, mereka berbalik untuk bergerak menuju hutan yang jauh. Dengan menghilangnya kabut hitam, mereka dapat dengan jelas melihat Daolord Soleski dan Daolord Badlands di dalam hutan rimba. Wajah Daolord Soleski masih pucat pasi, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kakak laki-laki, Ning memanggil dengan keras. Meskipun Daolord Soleski tampak kelelahan, dia masih dalam suasana hati yang baik. Dia tertawa, saya melihat semuanya. Tanah tandus dan aku melihat semuanya. Dark North, Ninedus, kalian berdua benar-benar kuat. Finquin Dustrain terkenal di seluruh Endless Territories, dan dia bahkan membawa Incense Dragon dan Fighting bersamanya, namun, pada akhirnya mereka dikalahkan oleh kalian berdua. Ketika berita ini menyebar, beberapa orang akan takut konyol. Menakjubkan. Daolord Badlands memandang Ninedus. Rekan Daois Ninedus adalah seorang kultivator kuno, benar. Dia benar-benar mampu melawan Finquin hingga terhenti. Menakjubkan. Ninedus mengangguk dengan tenang. Dia sopan kepada Ning, sebagian karena dia mengakui kekuatan Ning dan sebagian karena mereka telah mengalami banyak pengalaman hidup dan mati bersama. Ninedus pada dasarnya adalah orang yang arogan jika Anda bukan temannya, dia tidak akan memperhatikan Anda tidak peduli seberapa kuat Anda. Daolord Badlands juga cukup terkenal, tapi Ninedus tidak terlalu peduli padanya. Utara gelap. Daolord Badlands mengalihkan pandangannya ke Ning, lalu menghela nafas. Ketika kita pertama kali bertemu, kamu adalah Dewa Penatua, kan? Iya, Ning mengangguk. Memang, saat itu dia baru saja meninggalkan 3 alam dan mengunjungi pengadilan tanah tandus bersama kakak laki-lakinya Soleski. Dia benar-benar hanya Dewa Penatua pada waktu itu. Tidak heran saya merasa sangat sulit untuk menggunakan numerensi untuk menentukan takdir Anda. Daolord Badlands menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanah tandus, kakak Soleski, berapa lama kalian berdua meninggalkan formasi ini? Ning bertanya. Di dalam hutan rimba, Soleski dan Badlands saling bertukar pandang. Pertanyaan bagus. Bagaimana mereka harus pergi? Memasuki formasi itu cukup mudah, tetapi memecahnya jauh lebih sulit. Mereka telah memilih untuk menyembunyikan diri mereka di dalam formasi yang sulit dihancurkan ini untuk menghindari Finquin Dustrain, dan dia membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan bantuan Daolord Incense Dragon, seorang master formasi, untuk menghancurkan 2 lapisan luar. Dalam seni formasi, Badlands dan Soleski lebih rendah dari Daolord Incense Dragon. Soleski dan Badlands mulai bekerja untuk membuka formasi ini sambil menggunakan harta percepatan temporal.
Untuk memasuki formasi, mereka hanya perlu menemukan celah kecil untuk mereka masuki. Sebenarnya mengalahkan seluruh formasi ribuan kali lebih sulit. Dalam sekejap mata, lebih dari 120 tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin? Daolord Badlands tiba-tiba menjerit kaget. Apa itu? Soleski di dekatnya menoleh untuk menatapnya dengan bingung, begitu pula Jining dan Ninedus dari luar formasi. Aku baru saja menerima kabar bahwa beberapa saat yang lalu, Radiant King bertengkar hebat dengan Daolord biasa dan kurang dikenal bernama Daolord Dreamlore. Ekspresi tidak percaya ada di wajah Daolord Badlands. Raja Radiant, kalah. Raja Radiant kalah. Ning, Ninedus, dan Soleski semua tercengang oleh ini. Ada 3 sosok di Endless Territories yang diakui oleh semua orang sebagai sosok yang benar-benar menakutkan untuk dihadapi. Sosok peringkat teratas, Winesage, adalah seorang penggarap Air Force. Dia pergi tanpa berkata. Sosok peringkat kedua, Palace Lord Dawnstar, telah mencapai ketinggian yang luar biasa di Dao of the Sabre. Sosok peringkat ketiga, Radiant King, adalah Daolord tercepat yang hidup. Selain itu, semua orang tahu betapa mematikannya 3 serangan pembunuhnya. Aku sudah lama tahu bahwa pasti ada banyak Daolord rendahan dengan kekuatan luar biasa yang bergegas ke sini ke alam pergeseran gelombang. Sekte Ninedus berkata dengan sikap tidak percaya, tapi, Daolord Dreamlore, ini benar-benar bisa mengalahkan Radiant King benar-benar tak terbayangkan. Radiant King jelas merupakan salah satu Daolord yang paling menakutkan di semua eksistensi, dan dia bergerak sangat cepat hingga membuat sebagian besar Daolord tak berdaya di hadapannya. Apa saja bidang keahlian Daolord Dreamlore? Bagaimana dia bisa mengalahkan Radiant King? Ning bertanya. Dia menggunakan pisau darah, kata Daolord Badlands cepat. Ketika pedang darahnya terlepas dari sarungnya, itu sangat cepat sehingga bahkan Radiant King pun tidak bisa mengatasinya. Tapi Radiant King adalah yang tercepat dari semua Daolord. Sekte Ninedus benar-benar tidak bisa mempercayai ini. Dia yang tercepat dari semua Daolord dalam hal kecepatan gerakan, tetapi itu tidak berarti bahwa kecepatan serangannya juga yang tercepat, kata Ning. Kecepatan senjata dan kecepatan gerakan, ini adalah 2 konsep yang berbeda. Ning menghela nafas dengan takjub, saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Radiant King, yang tercepat dari semua Daolord, benar-benar dikalahkan oleh Daolord Dreamlore, ini dan senjatanya yang bahkan lebih cepat. Seberapa cepat Bloodblade Daolord Dreamlore? Sepertinya Istana Dewa perlu segera merilis peringkat baru. Solski menghela nafas. Sudah lama sekali sejak peringkat 3 besar Daolord berubah. Ya, ini benar-benar saatnya untuk daftar baru. Badlands juga sangat ingin melihat daftar baru. Daolord tingkat Verge yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai alam pergeseran gelombang. Void Jade Cells belum muncul, tetapi pertempuran yang mengguncang bumi telah terjadi. Ning menggelengkan kepalanya. Begitu segel giok muncul, Daolord yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan mereka dan seluruh daftar peringkat akan diubah. Mungkin akan ada lebih banyak perubahan di peringkat yang lebih rendah daripada di peringkat yang lebih tinggi. 3 teratas mungkin tidak akan banyak berubah. Tanah tandus tertawa. Di masa lalu, kami selalu memandang Winesage, Dawnstar, dan Radiant King sebagai sosok yang tak tergoyahkan. The Radiant King dikalahkan, tetapi menurut saya sangat tidak mungkin Winesage atau Dawnstar akan kehilangan posisi mereka. Winesage tidak perlu dikatakan lagi. Tidak hanya dia juga seorang penggarap Air Force, dia bahkan memiliki harta alam semesta. Dia jauh melampaui semua Daolord lain yang berkuasa. Adapun Palace Lord Dawnstar, dia menakutkan dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak secepat itu, tapi pedangnya benar-benar mimpi buruk yang harus dihadapi. Bahkan Winesage terpaksa mengandalkan kemampuan kekuatan jantungnya untuk nyaris menang atas Palace Lord Dawnstar. Ning, Soleski, dan Ninedus semuanya setuju dengan penilaian ini. 3 teratas semuanya telah mencapai puncak di area tertentu. Radiant King telah mencapai puncak kecepatan, tapi sayangnya, dia telah dikalahkan. Palace Lord Dawnstar telah mencapai puncak pertempuran jarak dekat, dan dengan demikian bahkan lebih kuat daripada Radiant King. Tempat paling misterius di seluruh wilayah tak berujung Istana Dewa dari Aliansi Dao. Aliansi Dao beroperasi pada prinsip pemerintahan melalui kelambanan. Meskipun banyak pertempuran terjadi di dalam wilayahnya, itu tetap menjadi anisasi nomor 1 yang tak terbantahkan dari wilayah tak berujung. Akar dan fondasinya sangat dalam. Kerajaan Bright Sore, penyimpangan, para pembudidaya kuno, ketiga anisasi ini semuanya memiliki hegemoni. Tetapi bahkan ketiga hegemon tidak percaya diri dengan peluang mereka jika mereka harus berhadapan dengan Aliansi Dao. Sebenarnya, mereka cukup iri dengan Aliansi Dao. Tidak ada yang berani menantang posisi Aliansi Dao.
Selama Perang Fajar, aliansi Dao tiba-tiba menjadi terkenal dengan kecepatan luar biasa, mengejar para pembudidaya kuno yang berkuasa. Setelah Dawn War berakhir, aliansi Dao dengan cepat melampaui seluruh ras Ancients. Sekarang, kekuatannya benar-benar tak terduga. Itu memiliki banyak generasi kaisar abadi yang kuat, seperti Kaisar Herswood dan Kaisar Mirror Snow, yang aliansi Dao pergi berkeliaran dengan bebas. Aliansi Dao tidak mencoba mengendalikan mereka sama sekali, terus beroperasi secara laissez-faire. Sebenarnya, ini juga merupakan tanda kepercayaan tertingginya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya fondasinya. Hahaha, tawa keras terdengar dari jembatan yang terletak jauh di dalam istana Dewa Aliansi Dao. Tawa itu datang dari dua orang alien botak yang ditutupi bulu emas, dan sesepuh berambut hitam berjubah hitam. Keduanya memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kakak Blackcloud, muridmu benar-benar sangat mencengangkan. Alien berbulu emas itu tertawa terbahak-bahak. Dia hanya membuat kagum semua orang dan mengalahkan Radiant King. Murid saya ini benar-benar fanatik. Tetua berambut hitam, berjubah hitam itu tersenyum ketika dia berkata, ketika dia menjadi seorang Dao Lord, saya mengizinkannya untuk memilih satu harta dari perbendaharaan saya bintang laut. Sejak hari itu, dia menjadi benar-benar tergila-gila dengan Bloodblade itu. Di dalam hatinya, Bloodblade itu mungkin bahkan lebih penting baginya daripada aku, meskipun aku adalah tuannya. Hanya ketika seseorang benar-benar mengabdikan diri pada senjatanya, seseorang dapat melepaskan kekuatan maksimumnya, kata alien berbulu emas itu dengan pujian. Ya, pada tingkat kekuatannya saat ini, dia mampu mengancam beberapa kaisar abadi. Penatua berjubah hitam itu mengangguk dan memuji, kemunculan Void Sea Jade Cells benar-benar merupakan kesempatan yang tak ternilai baginya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka, peluangnya untuk berhasil di Daomerge di masa depan akan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Pergeseran gelombang, orang menyebalkan itu. Dia terlalu pelit. Kami menyaksikan dia naik ke tampuk kekuasaan dan memberinya sedikit bantuan, tetapi pada akhirnya, dia hanya memberi kami satu Void Sea Jade Cell. Dia menyembunyikan 5 lainnya di alam pergeseran gelombangnya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Alien berbulu emas itu menggelengkan kepalanya. 30.000 siklus kekacauan yang lalu, Primal Twin saya bertemu dengannya secara tidak sengaja. Dia hanya mengedipkan mata padaku sebelum lari. Anak nakal yang tidak setia. Saya harus dianggap sebagai salah satu penatuannya. Pergeseran gelombang sekarang jauh lebih kuat daripada kita berdua. Penatua berjubah hitam menghela nafas. Keterampilannya dalam Dao of Numerancy telah mencapai ketinggian yang tak terduga dan tak terjangkau. Banyak kekuatan besar sering meminta bantuannya, termasuk penguasa alam semesta alternatif dan kekuatan kuno lainnya. Bagi kami, bepergian melalui kegelapan besar untuk mengunjungi tempat lain adalah perjalanan yang sangat melelahkan, tetapi untuk bocah itu, dia pergi kemanapun dia mau. Kami tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ya, kami benar-benar tidak bisa. Bahkan 3 hegemon di wilayah tak berujung kita tidak memiliki kehidupan yang semudah dia. Alien berbulu emas itu juga menghela nafas. Kami yang berada di Endless Territories yang ingin melakukan perjalanan harus menunggu sangat lama, tapi bocah itu. Ah, lupakan saja. Semakin saya berbicara tentang dia, semakin saya merasa cemburu. Saya mulai berharap saya akan menjadikan Dao saya sebagai Dao of Numerancy juga. Berhitung. Anda, jangan membuatku tertawa lepas. Cepat dan mulai bekerja untuk memperbarui peringkat. Karena murid saya terlibat, tidak pantas bagi saya untuk mengambil bagian dalam memperbarui daftar. Saya harus menyusahkan Anda untuk melakukannya, kata tetua berjubah hitam. Kamu menggunakan ini sebagai alasan untuk malas. Alien berbulu emas itu memelototi lelaki tua itu. Cepat-cepat, berhenti berlama-lama, tetua berjubah hitam mendesak. Alien berbulu emas itu melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah buku emas dan kemudian membukanya. Buku itu penuh dengan daftar nama. Alien berbulu emas menuangkan energi immortalnya ke dalam buku, menyebabkan peringkatnya langsung berubah. Ketika ini terjadi, bawahan Istana Dewa langsung menerima pemberitahuan, dan mereka dengan cepat mulai menyebarkan berita tentang perselingkuhan ini. Peringkat baru dari Endless Territories adalah sebagai berikut. Dao Lord teratas Winesage. Dao Lord kedua Palace Lord Dawnstar. Dao Lord ketiga Dao Lord Dreamlore. Dao Lord keempat Raja Radiant. Dao Lord kelima Sektler Timedrim. Dao Lord keenam Dao Lord Skyax. Dao Lord ketujuh Raja Gors. Dao Lord kedelapan Vinku Industrain. Dao Lord ke-9 mencolok. Dao Lord ke-10 Palace Lord Cloudwalker. Dao Lord ke-11 Raja Cliffbank. Dao Lord ke-12 Raja Wu. Dao Lord ke-13 Dao Lord Saka.
Istana Dewa sangat kuat. Dalam rentang 1 hari, informasi ini menyebar ke seluruh wilayah tak berujung. Adapun banyak Daolord tingkat Verge dalam alam pergeseran gelombang, mereka juga menerima kabar. Mereka semua menghela nafas dengan takjub. 3 peringkat teratas tidak berubah dalam lebih dari 1000 siklus kekacauan, dan sekarang, salah satu posisi tiba-tiba direbut. Ini benar-benar tidak terduga. Harus diingat bahwa pertarungan memperebutkan Void Sea Jade Cells bahkan belum dimulai. Faktanya, tidak ada yang tahu satu hal pun tentang mereka sejauh ini. Adapun orang-orang seperti Ning dan Ninedus, satu-satunya yang mereka bentrok adalah Vinqueen Dustrain dan 2 sekutunya. Para Daolord lain yang mereka temui mempertahankan kewaspadaan mereka tetapi tidak memilih untuk memulai pertempuran apapun. Jelas, semua orang bersikap cukup konservatif pada tahap awal. Begitu Void Sea Jade Cells benar-benar muncul dan pertarungan memperebutkan mereka dimulai, aku ingin tahu pembaruan baru apa yang akan dilakukan Istana Dewa. Daolord yang tak terhitung jumlahnya dengan sabar menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sangat sedikit dari mereka yang akan berhasil di Daomerge dan mendapatkan keabadian, yang membuat mereka semakin peduli dengan peringkat ini. Bagi sebagian besar Daolord, mendapatkan peringkat tinggi dalam daftar akan menjadi momen puncak kejayaan mereka. Setelah lebih dari 180 tahun bekerja keras, Soleski dan Badlands akhirnya berhasil menembus formasi dan muncul dari rerimbunan hutan yang tampak biasa-biasa saja. Angin dingin melolong, dengan kelopak salju melayang. Hutan sudah tertutup lapisan salju tebal. Alam pergeseran gelombang memiliki berbagai musim dan jenis cuaca yang berbeda, seperti hujan dan salju. Jining dan yang lainnya tidak berani mengganggu formasi penghasil cuaca, terutama karena hujan dan salju tidak banyak berpengaruh pada mereka. Mereka hanya menghela nafas melihat betapa menakjubkannya Kaisar Wafesif dalam seni formasi. Sebenarnya, mereka yang ahli dalam numerensi umumnya juga cukup ahli dalam seni formasi. Badlands sendiri juga cukup berbakat di bidang ini. Tanah tandus dan Soleski muncul dari hutan yang diselimuti salju, senyum di wajah mereka. Mereka berada dalam suasana hati yang sangat baik. Kami akhirnya keluar. Kami terkurung di sana terlalu lama. Sekarang Dark North dan saudara Ninedus bersama kita, hidup akan jauh lebih mudah, kata Badlands sambil tertawa. Di masa lalu, kami berdua berulang kali diburu dan diserang oleh orang lain. Setiap kali kami bertemu pasukan Daolord, kami akhirnya ditarik ke dalam pertarungan yang buruk. Itu benar-benar mengerikan. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya. Sekte Ninedus memiliki kerutan dingin di wajahnya. Jika kalian berdua mengikuti kami setiap kali regu Daolord lain menemukanmu, pertempuran besar mungkin akan pecah. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Daolord Badlands. Berdasarkan apa yang dapat saya lihat sehubungan dengan alam pergeseran gelombang dan berdasarkan apa yang telah saya pelajari tentang Void Sea Jade Cells, saya merasa yakin bahwa Kaisar Pergeseran Gelombang telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Terlepas dari kecakapan numerensi saya sama sekali tidak dapat menyebabkan gangguan pada rencana Kaisar Wafesif. Tidak ada cara bagiku untuk benar-benar menemukan segel ini, jadi kita berdua untuk sementara akan bersembunyi di dunia real Dark North. Bersembunyi di dunia realku. Ning mengangguk. Begitu mereka disembunyikan, para Daolord lain yang mereka temui tidak akan membuat masalah bagi mereka. Tanah tandus. Sekte Ninedus mengerutkan kening. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan berguna bagi kami sama sekali? Saya mungkin berguna pada saat-saat kritis tertentu. Adapun sekarang, saya akui bahwa saya benar-benar tidak berguna. Badlands mengangguk dan mengakuinya. Kemampuan Kaisar Wafesif jauh melampaui kemampuanku. Bahkan ketika aku menjadi Daolord dari langkah keempat, aku masih jauh dari tandingannya. Selama Void Sea Jade Cell tetap tersembunyi, tidak mungkin aku bisa menemukannya sama sekali. Jika saya mencoba untuk terlibat dalam ramalan apapun, saya mungkin akan jatuh cinta pada beberapa skema Kaisar Wafesif. Ning mengangguk setuju. Masuk akal. Junior seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan numerensi untuk mengganggu persiapan rumit Kaisar Wafesif. Yang terbaik bagi mereka untuk mencoba keberuntungan mereka bersama Daolord lainnya. Itu sebenarnya akan lebih aman. Ning membawa Soleski dan Badlands ke dunia realnya, lalu melanjutkan perjalanan melalui alam pergeseran gelombang bersama Ninedus. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa regu Daolord lainnya, dengan Soleski dan Badlands tersembunyi, Daolord lainnya tidak bergerak untuk menyerang mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak Void Sea Jade Cells membuat kehadiran mereka diketahui. Selama milenium ini, hampir semua Daolord tingkat Verge dari wilayah tak berujung telah buru-buru menuju ke dunia ini.
Beberapa tidak bisa datang ke sini karena mereka terlalu jauh, tetapi Daolord yang benar-benar kuat umumnya mampu mencapai alam pergeseran gelombang selama 1000 tahun, tidak peduli di mana mereka awalnya berada di wilayah tak berujung. Adapun mereka yang berada di peringkat 10 besar, semuanya tiba selama 1 atau 2 abad pertama. Ledakan, ledakan, ledakan. Alam pergeseran gelombang yang luas tiba-tiba mulai bergetar saat aura kekuatan luar biasa mulai menyebar dan menutupinya. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok Daolord yang berjalan melalui pegunungan mengangkat kepala mereka, bingung. Seorang pria berambut hitam mengenakan jubah astral yang berjalan melalui alam liar mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah langit. Seorang lelaki tua kurus yang duduk di posisi lotus di atas perahu indah yang hanyut di lautan tiba-tiba menyipitkan matanya dan mengangkat kepalanya. Sekelompok Daolord yang dengan hati-hati maju melalui ngarai yang dalam semua mengangkat kepala mereka untuk menatap langit di luar ngarai. Daolord di seluruh alam pergeseran gelombang semua mengangkat kepala mereka untuk menatap ke arah langit. Ning dan Ninedus duduk di atas perahu yang lebarnya 2400 meter yang hanyut melalui danau. Mereka mengangkat kepala mereka untuk menatap ke arah langit juga. Apa itu? Ninedus tercengang. Sesuatu sedang terjadi. Kakak, Daolord Badlands. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan Badlands dan Soleski muncul di sebelah mereka. Begitu mereka muncul, mereka segera mengangkat kepala mereka juga. Aliran cahaya pelangi yang kabur bisa terlihat di langit. Cahaya pelangi berkumpul di udara, perlahan menyatu menjadi bentuk humanoid. Ini adalah sosok laki-laki yang menjulang tinggi mengenakan jubah putih, dan dia menatap ke bawah menuju pasukan Ning. Daolord, suaranya terdengar, bergema di setiap inci alam pergeseran gelombang. Dalam sekejap ini, puluhan ribu sosok berjubah putih muncul di 10 lapisan alam pergeseran gelombang. Mereka memenuhi langit di atas berbagai regu Daolord, dengan satu sosok menatap setiap regu. Aku adalah roh dari formasi pergeseran gelombang besar yang terdiri dari semua formasi dan penghalang di dalam alam pergeseran gelombang. Anda juga bisa menganggap saya sebagai Realm Soul dari seluruh Wavesive Realm. Pria berjubah putih itu terus berbicara dari posisinya di langit. Kamu juga bisa menyebutku sebagai Polo. Realm Soul. Puluhan ribu Daolord dalam alam pergeseran gelombang semuanya segera memperhatikan. Jika suatu formasi mencapai ketinggian yang luar biasa dalam kedalaman, adalah mungkin bagi roh formasi untuk dilahirkan darinya. Misalnya, perkebunan Algot dari Daolord Algot telah melahirkan roh formasi juga. Adapun formasi pergeseran gelombang besar yang telah dibentuk Kaisar Pergeseran Gelombang, itu jelas jauh lebih rumit. Itu hanya masuk akal bahwa itu bisa membentuk sebuah Realm Soul juga. Atas perintah Tuanku, aku telah menunggu di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu sosok berjubah putih semuanya berbicara pada saat yang sama, suara mereka bergema terus-menerus di seluruh dunia. Akhirnya, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, Daolord Badlands telah mengaktifkan pemicu tertentu yang ditinggalkan Tuanku, menyebabkan 5 Void Sea Jade Cell muncul ke alam ini. Sekarang 1000 tahun telah berlalu, semua Daolord yang benar-benar kuat seharusnya sudah mencapai alam pergeseran gelombang. Dengan demikian, saya sekarang dapat mempublikasikan lokasi Void Sea Jade Cells. 1000 tahun telah berlalu. Seketika, Radiant King, King Gors, Winesage, dan banyak Daolord lainnya mulai mengutuk diam-diam. Tidak heran mereka tidak dapat menemukan salah satu dari Void Sea Jade Cells. Jadi niat awal Kaisar Wavesive selalu membuat mereka menunggu 1000 tahun. Sebenarnya, kelima Void Sea Jade Cell terletak di sini, di alam pergeseran gelombang. 2 berada di dalam lapisan ke-9 dan 3 berada di dalam lapisan ke-10. Karena tidak ada dari kalian yang menemukannya, itu hanyalah pertanda bahwa keberuntunganmu tidak cukup baik, lanjut Realm Soul. Lapisan ke-9 dan lapisan ke-10. Tetapi Ning dan Ninedus langsung terdiam. Semua Daolord yang datang dari Endless Territories melakukan hal yang sama sekarang mereka diam-diam mengutuk Kaisar Wavesive. Ketika semua orang pertama kali tiba, mereka akan tiba di lapisan pertama. Mereka harus perlahan-lahan menempa jalan mereka lebih dalam, dan bahkan yang tercepat hanya mencapai lapisan ke-9 sekarang, karena semakin dalam semakin sulit untuk menggali lebih jauh. Sebagian besar Daolord kuat berada di lapisan ke-8 atau ke-9. Lapisan ke-8 saja memiliki lebih banyak bahaya daripada gabungan 7 lapisan pertama. Berkat peta yang diberikan Soleski kepada mereka, kelompok Ning dapat dengan cepat mencapai lapisan ke-8 tak lama setelah mereka tiba di alam pergeseran gelombang. Namun, terlepas dari berlalunya 1000 tahun, mereka masih berada di lapisan ke-9. Sekarang 1000 tahun telah berlalu tanpa ada dari kalian yang menemukan salah satu dari Void Sea Jade Cells. Aku tidak punya pilihan selain untuk terlibat.
Realm Soul Polo menunjuk ke kejauhan. Void Sea Jade Sail pertama terletak di sana. Ledakan. Sebuah pilar cahaya tiba-tiba melesat ke langit di kejauhan. Void Sea Jade Sail. Cepat. Di sebelah sana. Banyak Daolord yang telah mengutuk beberapa saat yang lalu semuanya berubah menjadi mata merah karena keinginan. Realm Soul Polo baru saja dengan jelas menandai lokasi Void Sea Jade Sail pertama mereka. Jika mereka hanya 1 detik terlalu lambat, beberapa Daolord lain akhirnya akan melarikan diri dengannya. Sebuah Jade Sail Void Sea. Seorang pria mengenakan jubah hitam kuno yang ditutupi rune rumit sedang bersantai di sini. Matanya tampak linglung, hampir mabuk, tetapi ketika dia melihat pilar cahaya putih itu meletus di dekatnya, tatapannya langsung menajam. Dia hampir seketika menghilang sementara pada saat yang sama proyeksi Heartward yang menakjubkan turun ke area tersebut. Ini adalah proyeksi dunia jantung yang dipenuhi dengan kegelapan, pembunuhan, dan kematian. Di sana, Ning dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih dengan penuh semangat serta mata mereka memerah karena keinginan. Jika mereka bisa mendapatkan Void Sea Jade Sail itu, peluang mereka untuk melewati Daomerge akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Turun. Dengan tetapi pikiran, Ning langsung mengirim proyeksi Heartward yang sangat luas untuk turun ke atasnya. Proyeksi hatinya dipenuhi dengan gunung, sungai, tanah terlantar, dan gurun. Di tengahnya terdapat gunung berbentuk pedang yang sangat menonjol yang benar-benar sangat besar. Proyeksi dunia hati ini cukup besar sehingga menutupi seluruh alam pergeseran gelombang. Ada lebih dari 100.000 Daolord berkerumun di luar alam pergeseran gelombang. Tak satu pun dari mereka yang berani benar-benar masuk ke dalam, jadi mereka menunggu di luar dengan harapan keajaiban terjadi. Apa yang sedang terjadi? Daolord yang tak terhitung jumlahnya semuanya menatap kaget ke arah alam pergeseran gelombang saat proyeksi dunia hati yang sangat besar muncul di langit di atasnya. Dunia ilusi ini begitu luas sehingga sebenarnya lebih besar dari ukuran seluruh alam pergeseran gelombang, dan itu dipenuhi dengan aura pembunuhan dan kegelapan. Tetapi beberapa saat kemudian, proyeksi kedua, ketiga, keempat, dan lebih banyak dunia jantung semuanya muncul di langit di atas alam pergeseran gelombang, masing-masing lebih luas daripada seluruh alam. Mengapa ada banyak proyeksi dunia hati ini? Semua Daolord tercengang. Setiap proyeksi Heartward mewakili penggarap Hairforce tingkat Verge. Semua orang ingin menentukan lokasi yang tepat dari Void Sea Jade Sail pertama secepat mungkin, dan tidak ada yang lebih cepat daripada menggunakan proyeksi Heartward untuk melakukan hal itu. Kekuatan hati, akal sehat, seni rahasia, semua itu akan memakan waktu karena mereka harus perlahan-lahan terbang dalam garis lurus. Proyeksi Heartward, bagaimanapun, adalah proyeksi dari kekuatan hati seorang kultivator. Itu bisa langsung mencakup area yang seluas dunia jantung itu sendiri. Dengan kata lain, jika Ning bersedia membayar biaya yang diperlukan, dia bisa meregangkan proyeksi hatinya untuk menutupi seluruh wilayah. Untuk menggunakan proyeksi dunia hati untuk menutupi alam pergeseran gelombang sangat mudah. Saat ini, ada total lebih dari 20 penggarap Hairforce yang terletak di dalam alam pergeseran gelombang. Mereka semua mengirimkan proyeksi hati mereka untuk memindai alam pergeseran gelombang dan untuk dengan jelas memindai wilayah di mana Void Sea Jade Sail pertama berada. Ada banyak proyeksi Heartward yang mencakup ranah ini, termasuk Ning, tetapi tidak ada proyeksi Heartward yang mengandung elemen ofensif kepada mereka. Jadi, tidak ada proyeksi dunia hati yang mengganggu yang lain. Jika ada keputusan untuk benar-benar bertarung dengan mereka, kekuatan berbagai proyeksi dunia jantung akan saling berbenturan, dan proyeksi penggarap kekuatan jantung tingkat kedua seperti Jining dan Daolord Soleman akan langsung dihancurkan rata. Adapun Winesage, Sektler Timedrim, dan Palace Lord Cloudwalker, ketiganya adalah penggarap Hairforce tertinggi. Jika mereka mengirim proyeksi Heartward mereka satu sama lain, hasil akhirnya adalah tidak ada dari mereka yang bisa memindai area sama sekali. Sebuah pertarungan dengan proyeksi Heartward akan mengakibatkan tidak mungkin bagi siapapun untuk memindai area tersebut. Dengan demikian, semua orang berperilaku damai dan diam-diam memindai wilayah tersebut. Jining bisa melihatnya sekarang. Dia melihat pegunungan tinggi yang memiliki pilar cahaya putih yang menyilaukan di dalamnya. Void Sea Jade Sail terletak tepat di dalam gunung itu. Ning berbalik untuk melihat Ninedus, Soleski, dan Badlands. Gunung ini dilindungi oleh berbagai penghalang dan segel pelindung. Tidak ada cara bagi proyeksi hati kita untuk melewati hambatan itu. Proyeksi Heartward menutupi petak tanah yang luas, tetapi ada beberapa jenis formasi dan penghalang tertentu yang dapat mengganggu mereka. Faktanya, ada beberapa formasi yang begitu kuat dan sangat rahasia sehingga proyeksi Heartward bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka.
Formasi lain, bagaimanapun, adalah terlihat publik. Adapun yang menutupi pegunungan ini, itu benar-benar memblokir semua bentuk pengintaian. Ayo pindah ke sana secepat mungkin. Jika kita terlalu lambat, orang lain mungkin akan merebutnya, Ning segera berkata. Ayo pergi. Ayo segera bergerak. Ning dan yang lainnya segera mulai terbang secepat mungkin, dengan Badlands membantu mereka menggunakan numerensi untuk menentukan rute terbaik ke tujuan mereka. Bagaimanapun, ada beberapa formasi yang sangat tersembunyi di sini jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan terjebak di dalam salah satu dari mereka. Voidsea Jadesel ada di sana. Itu cukup dekat dengan kita. Skuad Daolord 7 orang dipenuhi dengan kegembiraan. Segel itu benar-benar cukup dekat dengan mereka. Astaga, 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 semuanya berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang menuju arah itu dengan kecepatan maksimum. Saudara Winesage, Saudara Timedrim, kita tidak bisa membiarkan Voidsea Jadesel jatuh ke tangan mereka. Brother Timedrim, proyeksi hati Anda adalah yang terkuat. Gunakan itu untuk menekan mereka atau bahkan mungkin membunuh mereka jika memungkinkan, sebuah suara mental terdengar. Sepakat, Timedrim, Anda melakukannya. Sepakat. Maaf untuk ini, teman-teman penggarap Air Force saya. Sektler Timedrim menduduki peringkat kelima di antara para Daolord, kedua setelah Radiant King. Tapi dia berbeda dari Winesage. Winesage dilatih secara bersamaan di Air Force, sedangkan Sektler Timedrim memfokuskan semua usahanya di Air Force. Proyeksi dunia hatinya jauh lebih besar daripada proyeksi Winesage dan Palace Lord Cloudwalker. Menekan, ledakan, proyeksi dunia jantung di atas 7 Daolord tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Semua proyeksi Heartward lainnya, termasuk Winesage dan Jining, semuanya langsung hancur berantakan. Tentu saja, ini hanya dicapai dengan begitu mudah karena setiap orang memiliki proyeksi hati mereka dalam mode pemindaian tanpa elemen ofensif, membuatnya mudah dihancurkan. Ini adalah dunia ilusi yang kabur yang menampung satu dewa tertinggi yang duduk tinggi, dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud di hadapannya dalam penyerahan. Kirim, kirim, kirim. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di benak 7 Daolord saat proyeksi dunia hati yang menakutkan menekan mereka seperti gunung yang sangat luas. Ah! Seorang wanita tua berjubah abu-abu menjerit menyedihkan saat dia dipadamkan oleh proyeksi. Bagaimana bisa sekuat ini? Daolord lain mengeluarkan jeritan menyedihkan saat tubuhnya hancur di bawah kekuatan proyeksi yang menghancurkan. 5 Daolord lainnya, bagaimanapun, berhasil bertahan. Hanya sejumlah kecil Daolord tingkat kedua yang memiliki teknik yang mirip dengan bentuk kebal, Ning, misalnya, tidak memiliki teknik seperti itu. Bahkan Sekte Ninedus tidak memiliki akses ke kemampuan seperti itu sebelum dia menerobos untuk menjadi Daolord dari langkah keempat. Kelima orang ini tidak punya pilihan selain menanggung proyeksi Heartward secara langsung. Sungguh proyeksi dunia hati yang kuat. Kelima Daolord saling bertukar pandang, wajah mereka pucat. Mereka merasa seolah-olah mereka terjebak dalam pasir hisap. Mereka sekarang bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, dan mereka mungkin bisa terbang dengan kecepatan 1% dari kecepatan normal mereka. Pasti Sektler Timedrim yang telah bergerak. Mereka berlima benar-benar tercengang. Mereka adalah Daolord tingkat kedua, dan dengan demikian mereka tidak benar-benar mengerti seberapa besar jarak antara mereka dan Daolord tertinggi dari wilayah tak berujung. Yang mereka tahu hanyalah bahwa menantang para Daolord itu adalah bunuh diri. Harus diingat bahwa bahkan Daolord tertinggi memiliki kekuatan yang berbeda. Daolord Saka, misalnya, saat ini menduduki peringkat 13. Jika beberapa Daolord yang lebih rendah hati dimasukkan dalam peringkat, dia mungkin akan didorong lebih jauh ke belakang. Namun, Sektler Timedrim berbeda. Dia adalah penggarap Air Force, murni, yang paling kuat. Brengsek, salah satu dari 5, alien pendek dan gemuk, tiba-tiba mengeluarkan medali logam hitam di tangannya. Cahaya ganas melintas di matanya saat dia tiba-tiba menghancurkannya. Ledakan, lingkaran cahaya hitam muncul di sekitar tubuhnya yang pendek dan gemuk, sepenuhnya melindunginya dan memastikan bahwa dia tidak terganggu oleh proyeksi dunia hati sedikitpun. Waktu untuk pergi. Alien pendek secara dramatis mempercepat saat dia menahan tekanan dari proyeksi dunia hati. Daolord Redgem. Redgem, kau orang menyebalkan. 4 Daolord lainnya menjadi pucat. Meskipun mereka memiliki harta tertentu juga, mereka tidak berguna melawan beban dan tekanan proyeksi dunia hati. Beberapa dimaksudkan untuk melarikan diri melalui ruang waktu yang melampaui, beberapa bersifat ofensif, tidak ada yang berguna saat ini. Apa yang akan mereka lakukan dengan harta yang menyerang? Serang ruang kosong.
Proyeksi Heartward adalah proyeksi ilusi kekuasaan hanya harta seperti yang pernah digunakan Daolord Redgum, harta yang benar-benar dapat melindungi seluruh tubuh dan mencegah apapun dari mempengaruhinya, akan berguna. Harta karun itu, bagaimanapun, sangat langka. Swoosh! Hanya 3 detik kemudian, Daolord Redgum mencapai pegunungan itu dan langsung menyerbu ke dalamnya. Tidak, mengapa ini terjadi? Voidsea Jadesealku. 4 Daolord lainnya sangat cemas. Meskipun mereka semua berasal dari regu yang sama dan telah lama bersumpah untuk tidak menyakiti satu sama lain, tidak ada dari mereka yang berkewajiban untuk menyerahkan kesempatan ini kepada yang lain. Mereka semua sangat ingin mendapatkan Voidsea Jadeseal dan mereka akan menggunakan kemampuan apapun yang mereka miliki. Siapapun yang pertama kali mendapatkan segel akan menjadi pemiliknya. Saudara Winesage, Saudara Cloudwalker, saya telah menghancurkan 2 dari 7 Daolord sampai mati. Dari 5 yang tersisa, Daolord Redgum telah menggunakan semacam harta aneh untuk menahan proyeksi dunia hatiku dan telah menyerbu ke pegunungan. Sektler Timedrim mengirim kedua lainnya. 5 itu tidak penting. Kami memiliki satu masalah besar saat ini, Winesage membalas, Raja Gors sangat dekat dengan gunung itu. Dia harus berhasil masuk dalam waktu 100 detik. Raja Gors. Sektler Timedrim langsung menyebarkan proyeksi hatinya sedikit lebih jauh. Sebelumnya, dia tetap fokus dan berkonsentrasi pada 7 Daolord terdekat. Begitu dia menyebarkannya, dia langsung menemukan sosok berjubah perak yang seluruh tubuhnya bermandikan api merah menyala. Raja Gors memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan tatapan mengamuk di matanya saat dia menyerbu ke arah pilar cahaya dengan kecepatan maksimum. Raja Gors, apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita bisa menghentikannya. Mengingat seberapa kuat dia, begitu dia sampai di sana, dia mungkin akan meraih Voidsea Jadeseal. Begitu dia menguasainya, akan sangat sulit bagi kita untuk mengambilnya kembali. Sektler Timedrim mengirim kembali. Hentikan dia dan perlambat dia sebanyak mungkin. Huff. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia bisa melupakan untuk melarikan diri dengannya. Winesage, Timedrim, dan Cloudwalker semuanya memikirkan hal yang sama. Sangat sulit bagi Daolord tertinggi untuk dibunuh, oleh semua Daolord tertinggi lainnya akan habis-habisan dalam upaya mereka untuk mendapatkan Voidsea Jadeseals. Mereka semua akan mengambil harta yang paling penting untuk mempertahankan hidup mereka. Menghadapi serangan gila seperti itu, bahkan ahli seperti King Gors bisa binasa. Sebagai perbandingan, bagaimanapun, Raja Gors masih akan menjadi musuh yang jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada orang-orang seperti Daolord Redgum. Ledakan. Pada akhirnya, Sektler Timedrim sekali lagi yang mengulurkan tangan untuk menekan Raja Gors dengan proyeksi hatinya. Raja Gors di udara langsung merasakan kekuatan mengerikan menekannya, menyebabkan kecepatannya turun drastis. Ekspresi buas muncul di wajahnya saat dia melolong dengan marah, Timedrim, kamu berani menghalangi jalanku. Kamu sudah menebaknya. Suara Sektler Timedrim terdengar di telinga Raja Gors. Gors, lupakan tentang mendapatkan Voidsea Jadeseal ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Siapapun yang mencoba akan mati. Raja Gors menahan tekanan proyeksi dunia jantung saat dia melanjutkan serangannya, api terus berguling dari tubuhnya dan berbenturan dengan proyeksi dunia jantung. Dia masih bisa bergerak pada 70% dari kecepatan maksimumnya, dan dia melanjutkan serangannya menuju pegunungan. Saat ini terjadi, para Daolord lain di lapisan ke-9 juga bergegas menuju gunung. Beberapa jauh, beberapa dekat, tetapi satu-satunya Daolord yang benar-benar dipedulikan oleh orang-orang seperti Winesage dan Sektler Timedrim adalah Raja Gors. Voidsea Jadeseal tidak terlalu jauh dariku. Saya punya kesempatan. Seorang pria mengenakan baju besi abu-abu tebal terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Dia adalah bentuk kehidupan khusus yang menyimpang yang bentuk aslinya adalah batu yang aneh. Secara alami, dia suka menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Itulah sebabnya dia tidak terlalu terkenal di Endless Territories. Apa yang tidak disadari oleh siapapun adalah bahwa dia sebenarnya adalah Daolord yang paling kuat di antara semua penyimpangan. Hanya sesuatu seperti Voidsea Jadeseal yang cukup untuk menyebabkan sosok pribadi yang cinta damai seperti dia memilih untuk meninggalkan rumahnya dan datang ke sini ke alam pergeseran gelombang. Swoosh! Sebuah kapal hitam terbang di langit dengan kecepatan tinggi, dengan Jining dan yang lainnya di atas kapal terbang. Kapal kadang-kadang melambat tetapi kadang-kadang dipercepat. Seringkali, itu akan berputar dan berputar. Kita terlalu jauh, dan lapisan ke-9 dipenuhi dengan terlalu banyak bahaya. Mungkin butuh 7 atau 8 bulan sebelum kita mencapai gunung itu. Saat itu, Voidsea Jadeseal sudah diambil sejak lama.
Sekte Ninedus agak cemas. Kami masih memiliki kesempatan, Ning tidak setuju. Proyeksi dunia hati saya telah mengawasi dunia. Uinesage, Sektler Timedrim, Vinku Industrain, dan yang lainnya jauh lebih jauh dari kita. Mereka mati-matian berusaha untuk sampai ke sana secepat mungkin. Semua Daolord yang dekat dengan gunung dengan panik mencoba masuk ke dalam gunung. Tidak peduli siapa yang berakhir dengan Voidsea Jadesel, tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Sepakat, Daolord Badlands di dekatnya telah duduk dengan mata tertutup saat dia terlibat dalam beberapa numeransi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengangguk perlahan. Aku akhirnya menyelesaikan ramalanku. Kamu sudah menyelesaikan ramalanmu, Ning, Ninedus, dan Soleski menoleh untuk melihatnya, mata mereka berbinar. Aku samar-samar bisa melihat pertempuran gila yang akan segera meletus. Satu demi satu Daolord akan binasa, kata Daolord Badlands. Perjuangan atas Voidsea Jadesel ini akan sangat intens dan mematikan. Tidak ada yang bisa meninggalkannya dengan mudah. Bagus. Ning dan yang lainnya benar-benar senang dengan ini. Banyak Daolord akan mati. Siapa yang peduli? Mereka semua ingin mendapatkan salah satu segel giok. Hahaha, kita mungkin benar-benar bisa tepat waktu. Solski sangat bersemangat. Mengingat ukuran lapisan ke-9, kelompok kami sebenarnya cukup dekat dengan gunung itu. Daolord Skyax dan kakak laki-laki Soleman lebih dari 10 kali lebih jauh dari kita, kata Ning. Dan kami juga jauh lebih dekat daripada Uinesage. Semakin dekat Anda, semakin baik peluang Anda. Di dalam gunung, Daolord Redgum adalah yang pertama menyerang. Dia menyapu area itu dengan tatapannya, hanya untuk tidak melihat apapun di pegunungan di sekitarnya. Di mana Voidsea Jadesel? Di mana? Daolord Redgum sangat panik. Dia tahu bahwa setiap detik yang dia sia-siakan dapat mengakibatkan kematiannya. Keluar, dia menyapu bersih dewanya, tetapi penghalang di dalam pegunungan membuatnya sehingga dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Merusak, merusak, merusak. Daolord Redgum yang cemas memanifestasikan total 18 lengan, mengirim semuanya untuk menyerang pegunungan terdekat dengan cara yang nakal. Ledakan, 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 batu pecah dan pecah. Hampir hanya dalam sekejap mata, setiap bagian dari seluruh pegunungan telah diledakkan dan dipukul. Jauh di dalam gunung, sebuah pilar batu tiba-tiba menampakkan dirinya saat batu-batu di sekitarnya hancur berantakan. Pilar batu itu di atasnya ada segel giok putih susu yang bulat dan bersinar dengan cahaya. Segel giok itu benar-benar indah dan memabukkan untuk dilihat. Voidsea Jadeselku. Daolord Redgum sangat bersemangat. Dia langsung menyerbu ke depan saat dia mengirim ke-18 tangannya untuk menabrak pilar batu. Ledakan. Suara yang sangat besar bisa terdengar saat formasi yang melindungi pilar dihancurkan. Sebenarnya, formasi di pilar batu dimaksudkan untuk menyembunyikannya, dan mereka sendiri tidak sekuat itu. Ahaha. Voidsea Jadesel adalah milikku. Daolord Redgum meraih segel bundar. Itu tampak seperti tidak lebih dari sepotong batu giok yang tidak biasa. Permukaannya bersinar dengan cahaya yang sangat murni dan tidak ada rune atau pola yang terlihat di atasnya. Ketika Daolord Redgum meraihnya, dia mengirim hanya sebatang energi immortal ke dalamnya dan langsung bisa merasakan bahwa mulai membentuk tubuh ilusi di dalam segel giok yang benar-benar identik dengan tubuh aslinya. Daolord Redgum segera menyingkirkan segel itu. Dia menekan kegembiraannya, tatapannya menjadi dingin dan mengerikan. Sekarang, saya harus menemukan cara untuk segera melarikan diri dari alam pergeseran gelombang. Alam ini dilindungi oleh formasi pergeseran gelombang besar, membuatku tidak mungkin menggunakan metode pelarian temporal atau dimensional apapun. Jika saya ingin melarikan diri dari tempat ini, satu-satunya pilihan saya adalah terbang keluar secara fisik. Aku akan kembali dengan cara yang sama saat aku masuk. Aku ingat persis jalan yang aku ambil, jadi aku tidak akan menabrak daerah berbahaya. Saatnya untuk keluar semua. Daolord Redgum menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan segel dao tipe pelarian dan menghancurkannya. Dia adalah sosok yang biasa-biasa saja di alam gelombang pergeseran, tapi dia masih seorang Daolord tingkat kedua yang berada di level umum yang sama dengan Kong San atau Jining. Dia memiliki lebih dari 10 harta pelindung padanya, dan harta karun tipe pelarian secara alami disertakan. Desir, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai menyerang keluar. Ketika dia melarikan diri dari gunung, dia langsung melihat keempat rekan Daolord-nya di kejauhan. Mereka masih ditekan oleh proyeksi Heartward Sektler Timedrim dan dengan demikian tidak dapat terbang sebanyak 1% dari kecepatan normal mereka. Mereka masih belum mencapai gunung. Redgum, mata mereka menjadi merah saat mereka memelototinya. Huff, tuan-tuan,
Saya menemukan Void Sea Jade Seal, jadi itu secara alami milik saya. Tubuh Daolord Redgem masih dilindungi oleh penghalang cahaya hitam itu. Sekarang dia juga telah menggunakan segel Dao tipe penghindaran, dia bergerak lebih dari 100 kali kecepatan cahaya. Desir, Daolord Redgem benar-benar mengabaikan rekan senegaranya saat dia buru-buru pindah untuk melarikan diri. Kamu ingin lari? Raungan marah terdengar dari kejauhan saat sosok yang benar-benar bermandikan api merah menyerbu ke arahnya, memancarkan aura kekuatan luar biasa. Rumble, api merah tiba-tiba menyebar, membuat Daolord Redgem tidak punya kesempatan untuk menghindar saat mereka langsung mengelilinginya. Raja Gors, wajah Daolord Redgem sedikit menegang, tapi matanya dipenuhi kegilaan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Segel Dao yang dia gunakan untuk menahan proyeksi dunia jantung masih memiliki beberapa kekuatan yang tersisa dan dengan demikian juga mampu menahan api merah yang menakutkan. Astaga, Daolord Redgem terlalu cepat. Meskipun dia lebih lemah dari Raja Gors, dalam pertempuran nyata tidak mungkin Raja Gors bisa menghentikannya hanya dengan kecepatan. Berhenti. Raja Gors mengeluarkan raungan marah saat dia melambaikan tangannya. Seketika, formasi ilusi besar turun untuk menutupi area seluas 100 juta kilometer, dengan Daolord Redgem secara alami terperangkap di dalamnya. Tidak, ekspresi putus asa muncul di wajah Daolord Redgem ketika dia melihat formasi turun, dan dia melolong marah. Apakah kamu benar-benar berpikir Void Sea Jade Seal akan berakhir dengan seseorang sepertimu? King Gors menyeringai, tangannya tiba-tiba melebar menjadi sangat luas. Tangannya begitu besar hingga menutupi langit, dan dia memberikan pukulan telak ke arah Daolord Redgem. Tangannya sangat besar sehingga tidak ada cara bagi Daolord Redgem untuk menghindar sama sekali. Ledakan. Saat telapak tangan besar itu jatuh, mereka langsung menabrak Daolord Redgem. Penghalang cahaya hitam yang mengelilingi tubuh Daolord Redgem mulai bergetar. Mati untukku. Raja Gors melancarkan serangan hiruk pikuk satu demi satu, dan Daolord Redgem tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan pukulan meskipun dia putus asa. Sayangnya, serangan King Gors terlalu kuat. Proyeksi Heartward Sektler Timedrim dan api merah King Gors sudah sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Daolord tingkat kedua, tetapi serangan hiruk pikuk Raja Gors yang sebenarnya adalah tingkat penuh lebih tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mengambil total 21 telapak tangan, cahaya hitam yang menutupi tubuh Daolord Redgem akhirnya mulai redup dan memudar. Tidak, Daolord Redgem mencengkeram segel dengan erat, matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian. Jika saya tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Dia ingin menghancurkannya tapi sayangnya, dia tidak bisa merusaknya sedikit pun. Ini adalah item yang dibuat dari bahan yang sangat berharga yang dikenal sebagai Void Sea Jade, harta yang tak ternilai harganya. Bahkan Kaisar Wafesif terpaksa mengandalkan teknik pandai besi rahasia untuk menempanya dan nyaris tidak bisa membelahnya. Tidak ada Daolord yang mampu benar-benar menghancurkan benda ini. Ledakan, namun telapak tangan besar lainnya runtuh. Kali ini, Daolord Redgem mati hampir seketika, dengan jiwa dan jiwa sejatinya benar-benar padam. Haha, itu milikku. Raja Gors melambaikan tangannya, mengumpulkan semua harta Daolord Redgem dan meraih Void Sea Jade Seal. Dia menuangkan sedikit energi keabadiannya ke dalamnya, memverifikasi bahwa itu memang yang dia cari. Void Sea Jade Seal adalah milikku. Mata Raja Gors berubah menjadi gila karena kegembiraan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Waktu untuk pergi. Raja Gors tidak membuang waktu sama sekali, segera berangkat dari daerah ini. Raja Gors telah memperoleh Void Sea Jade Seal. Penggarap Herforce dalam alam pergeseran gelombang semuanya mengobrol secara mental satu sama lain dan dengan demikian dengan cepat mempelajari informasi ini. Meskipun Sektler Timedrim menggunakan proyeksinya untuk menekan wilayah itu, sehingga mustahil bagi Ning dan yang lainnya untuk menyelidiki area tersebut, Sektler Timedrim harus memberitahu semua penggarap Herforce lainnya apa yang sedang terjadi. Jika tidak, mereka akan menggunakan proyeksi dunia hati mereka sendiri untuk menimbulkan masalah dan mengganggu tindakannya. Itu jatuh ke tangan Raja Gors. Sekte Ninedus mulai khawatir. Dia sangat kuat, dan anggota dari Ionian. Setelah Ionian mengaktifkan garis keturunan Ionian mereka, mereka bisa menjadi lebih kuat. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk merebut segel darinya. Jangan khawatir, Sektler Timedrim dan yang lainnya tidak akan membiarkan Raja Gors melakukan sesukanya, kata Ning. Sebenarnya, Ning khawatir juga, tapi yang bisa mereka lakukan untuk saat ini adalah bergegas. Ledakan, tepat saat Raja Gors melarikan diri, proyeksi dunia jantung yang sangat kuat menghantamnya, menekannya. Tepat pada saat ini,
Keempat Daolord yang telah menemani Daolord Redgem tiba-tiba merasakan tekanan terangkat dari mereka, memungkinkan mereka untuk langsung rileks. Mimpi waktu. Raja Gors melolong marah. Gors, kamu bisa melupakan pergi dengan Void Sea Jadesel. Sektler Timedrim dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh juga. Tepat pada saat ini, pasukan Daolord lain tiba di daerah itu. Ini adalah regu 8 Daolord, dan tatapan mereka langsung beralih ke arah Raja Gors yang marah. Raja Gors memiliki Void Sea Jadesel padanya, Sektler Timedrim mengirim mental kepada mereka. 4 rekan Redgem, Daolord, berteriak panik dari jauh, Raja Gors memiliki Void Sea Jadesel. Ayo bergabung untuk membunuhnya. Benar, mari kita bersumpah dengan sumpah darah untuk bekerja sama dan tidak saling menyerang. Adapun siapa yang akan berakhir dengan Void Sea Jadesel setelah Raja Gors mati, terserah siapa yang tercepat. Sepakat, kedua belas Daolord tidak ragu sama sekali, segera bergabung menjadi aliansi baru. Mereka mengerti bahwa Sektler Timedrim menggunakan mereka, tetapi mereka tidak keberatan digunakan, karena mereka memang ingin mendapatkan Void Sea Jadesel. Begitu mereka melakukannya, mereka akan segera melarikan diri. Daolord Redgem memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dia hanya mati karena dia telah terperangkap di dalam formasi. Jenis harta formasi perangkap ini sangat langka jika mereka beruntung, mereka akan dapat melarikan diri tanpa bertemu yang lain. Brengsek. Raja Gors juga merasa situasinya rumit. Untuk 12 Daolord tingkat kedua untuk bergabung melawan dia, mereka memang akan menimbulkan ancaman besar. Saya harus pergi secepat mungkin dan melarikan diri sejauh mungkin. Saya tidak bisa membuang waktu di sini. Raja Gors tahu bahwa jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, semakin banyak Daolord akan datang dan menyerangnya. Ada, hanya, 12 sekarang. Tetapi jika dia menunda lebih jauh mungkin ada 20 atau bahkan 50. Astaga, sambil melawan, Raja Gors terus melarikan diri dan berusaha untuk menjauh dari mereka. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Pergerakan Raja Gors semua sepenuhnya dilacak oleh proyeksi dunia jantung, tetapi hanya melacaknya tidak ada gunanya. Alam pergeseran gelombang terlalu luas, dan dipenuhi dengan banyak bahaya. Butuh waktu bagi orang lain untuk bergerak ke arahnya, sehingga sulit bagi siapapun untuk menghentikannya. Raja Gors sudah lama gagal mengejar 12 Daolord pertama. Dia telah menderita 7 serangan lagi di sepanjang jalan, dan dalam perjuangannya yang gila dia telah membunuh 6 Daolord. Daolord ini semuanya sudah gila. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan saya, mereka segera mulai menggunakan harta mereka yang paling berharga. Raja Gors menderita luka parah dan terpaksa mengandalkan pil roh untuk pulih. Biasanya, para Daolord tertinggi ini hanya akan menggunakan harta penyelamat hidup mereka dalam situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Tapi sekarang, mereka menggunakan harta mereka yang paling penting tanpa ragu-ragu sama sekali. Ini menyebabkan bahkan Raja Gors berada dalam situasi genting. Raja Gors, suara yang dalam dan gemuruh terdengar dari jauh. Raja Gors terkejut. Dia menatap ke depan, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan baju besi abu-abu berat yang matanya bersinar dengan cahaya hijau. Pria itu berkata dengan suara rendah, "Aku mengejarmu seharian penuh. Aku akhirnya menangkapmu. Kau sudah menangkapku. Kalau begitu kamu bisa mati sekarang." Api merah yang mengelilingi Raja Gors meledak dengan liar, langsung menjangkau ke arah pria berarmor berat itu. Api merah berderak di sekitar pria itu, tetapi dia tampaknya benar-benar mengabaikannya saat dia melangkah maju, bergerak secepat kilat melintasi langit dan menyebabkan ruang itu sendiri bergidik di sekelilingnya. Mati. Raja Gors melambaikan tangan kanannya, mengirimkan pukulan kekuatan luar biasa ke arah pria berarmor berat itu. Ledakan. Pria lapis baja berat itu tidak mengeluarkan senjata sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya dan menabrak telapak tangan. Gedebuk. Suara yang dalam dan rendah bisa terdengar. Pukulan telapak tangan Raja Gors mengenai pria berarmor berat di lehernya, tetapi tubuh pria itu hanya sedikit gemetar saat dia melanjutkan serangannya. Raja Gors sendiri terlempar ke belakang oleh gelombang kejut mengerikan yang dihasilkan dari tabrakan itu. Apa? Raja Gors segera menjadi pucat. Tidak hanya dia dengan mudah menerima serangan kekuatan penuhku, dia masih melanjutkan serangannya. Serangannya legendaris karena sifatnya yang mendominasi, tetapi dia sudah berada di posisi bertahan dengan bentrokan pertama. Mati. Sebuah palu perang raksasa tiba-tiba muncul di tangan kanan pria berarmor berat itu. Warhammer itu berwarna hitam pekat, dan dia mengirimkannya langsung ke arah Raja Gors. Raja Gors telah diikat. Setelah melarikan diri tanpa henti selama 9 hari, dia akhirnya terpaksa berhenti, dan orang yang menghentikannya dikenal sebagai Daolord Tigrone.
Raja Gors melakukan yang terbaik untuk berjuang, melangkah lebih jauh dengan membakar darah Aeoniannya. Dia bahkan menghabiskan salah satu hartanya yang paling berharga, tapi dia masih tidak bisa melepaskan Daolord Tigrone. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri saat yang terakhir melanjutkan pengejaran. Serangan berulang dari Daolord Tigrone, bagaimanapun, memastikan bahwa kecepatan melarikan diri Raja Gors berkurang secara dramatis. Raja Gors telah diikat. Hebat. Sektler Timedrim, Winesage, dan penggarap Herforce lainnya semua merasa lega. Mereka terlalu jauh dari Raja Gors, dan tidak ada cara untuk menghentikannya hanya melalui proyeksi hati mereka. Daolord Tigrone ini cukup kuat. Dia tampaknya bahkan lebih kuat dari Gors. Daolord tertinggi yang lebih suka menjalani kehidupan sederhana semuanya telah muncul di sini. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk mendapatkan Void Sea Jadesel. 2 di lapisan ke-9 akan relatif lebih mudah. 3 lainnya berada di lapisan ke-10. Penggarap Herforce terus mengobrol secara mental satu sama lain. Sebenarnya memperoleh segel hanyalah langkah pertama melarikan diri, dengan itu adalah apa yang benar-benar penting. Selain itu, melarikan diri dari lapisan ke-10 akan jauh lebih sulit daripada melarikan diri dari lapisan ke-9. Melarikan diri dengan 2 segel pertama dengan demikian akan relatif lebih mudah, sementara melarikan diri dengan 3 segel terakhir adalah pembunuhan. Ning, Ninedus, dan yang lainnya di atas kapal hitam semuanya menghela nafas lega juga. Daolord Tigrone sangat kuat. Kemampuan ilahi pelindungnya tampaknya bahkan lebih kuat daripada milikku. Serangan Raja Gors tidak melukainya sedikit pun, kata Ning. Dan senjatanya adalah palu perang yang berat. Setiap kali King Gors menghadang Warhammer secara langsung, dia terlempar ke belakang. Daolord Tigrone jelas lebih kuat daripada Raja Gors. Dari mana dia bahkan berasal? Sekte Ninedus bergumam, bagaimana dia bisa sekuat ini? Seharusnya, dia adalah bentuk kehidupan khusus yang menyimpang. Dia selalu cukup rendah hati di antara para penyimpang. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Ning sedang berbicara dengan penggarap Herforce lainnya dan jadi tahu sedikit. Itu dijamin bahwa pertempuran ini akan mendorong Daolord Tigrone ke puncak ketenaran saat namanya menyebar ke seluruh wilayah tak berujung. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Raja Gors terus berlari, sementara Daolord Tigrone terus mengejar dan menyerang. Seringkali, regu Daolord lainnya juga akan muncul, dan mereka semua berusaha untuk membunuh Raja Gors. Dalam kegilaannya, Raja Gors benar-benar berhasil membunuh 2 Daolord lainnya. Pengejaran hiruk-pikuk berlangsung selama lebih dari 7 bulan. Daolord Tigrone, jika Anda bersedia mengampuni saya, Anda dapat meminta harta apapun yang Anda inginkan. Bahkan, aku akan memberimu semua harta yang kumiliki, kecuali Void Sea Jadesel. Saat Raja Gors terus melarikan diri, dia dengan panik mencoba mencegah Daolord Tigrone menyebabkan masalahnya. Gangguan konstan Daolord Tigrone membuatnya melarikan diri jauh lebih lambat dari sebelumnya, memungkinkan pasukan Ning dan Winesage perlahan mendekat dan mendekat padanya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan benar-benar terkepung. Satu-satunya hal yang aku inginkan adalah segel giok. Daolord Tigrone sama sekali mengabaikan tawarannya. Aku akan memberimu semua hartaku serta 1 miliar kubus nektar kekacauan. Ketika saya kembali ke kerajaan ras saya akan segera menyiapkan 1 miliar kubus untuk Anda. Raja Gors panik. Aku bisa langsung bersumpah darah kehidupan jika kamu berhenti membuatku kesulitan. Dia tidak bisa mengalahkan pria itu. Kabur. Sebenarnya, Daolord Tigrone sebenarnya sedikit lebih lambat dari King Gors, tapi Sektler Timedrim terus-menerus menggunakan proyeksi hatinya untuk menekan King Gors, mencegahnya mempercepat dan memastikan bahwa dia tidak bisa melepaskan Daolord Tigrone. Hahaha Raja Gors, lama tidak bertemu. Seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di kejauhan, tampak seolah-olah matahari tiba-tiba muncul. Wajah Raja Gors berubah pucat ketika dia melihat siapa orang itu. Itu adalah pemuda berjubah putih yang memiliki rambut emas panjang yang mempesona dan fitur yang tampan. Raja bersinar. Hati Raja Gors bergetar. Daolord Tigrone sudah cukup tangguh untuk dihadapi. Sekarang, Radiant King telah datang juga. The Radiant King pernah berada di peringkat 3 besar. Meskipun dia telah didorong ke posisi keempat karena Daolord Grimlore, dia masih sangat kuat dan tercepat dari semua Daolord. Jika Raja Gors bahkan tidak mampu menyingkirkan Daolord Tigrone, tidak mungkin dia bisa melepaskan seseorang seperti Raja Radiant, orang tercepat di seluruh dunia ini. Serahkan Void Sea Jadesel, kamu tidak bisa lagi menyimpannya. The Radiant King perlahan berjalan ke depan, tampak bergerak lambat tetapi sebenarnya bergerak jauh lebih cepat daripada 2 lainnya.
Tidak Void Sea Jade Cell ini milikku. Raja Gors menggeram pelan. Ledakan. Auranya sekali lagi meledak saat pola berdarah muncul di wajahnya, matanya dipenuhi kegilaan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Raja Gors sudah gila. Dia telah memutuskan untuk membunuh Radiant King terlebih dahulu. Kemampuan ilahi pelindung Daolor Tigrone adalah kemampuan pelindung paling menakutkan yang pernah dilihat Raja Gors. Tidak ada Daolor lain, bahkan Winesage, yang berani membiarkan Raja Gors menyerang mereka tanpa hukuman, tapi Daolor Tigrone melakukannya dan dia tidak terluka sama sekali. Raja Radiant sangat cepat, tetapi pertahanannya jauh lebih lemah jika dibandingkan. Huff. Raja Radiant tertawa dingin. Huosh. Seketika, sejumlah cahaya menyilaukan dilepaskan darinya saat Radiant King yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. 1 jam kemudian, sedikit informasi yang mengejutkan menyebar ke seluruh alam pergeseran gelombang. Raja Gors telah terbunuh. Raja Gors telah meninggal. Daolord nomor 1 dari ras Ionian, Raja Gors, benar-benar mati. Berita ini menyapu alam Wafesif dan mengejutkan semua Daolord di dalamnya. Raja Gors melarikan diri selama hampir 8 bulan. Selama periode waktu ini, Daolord Tigrone tidak terlalu melukainya, dia terutama bertugas untuk mengikat Raja Gors. Orang-orang yang benar-benar menyakitinya dan mengalahkannya adalah berbagai regu Daolord yang mengganggu dan menyerangnya sepanjang penerbangannya. Mereka tahu bahwa peluang mereka tipis, dan hampir semua dari mereka menggunakan harta paling kuat yang mereka miliki. Serangan berulang-ulang itu menyebabkan Raja Gors menderita luka yang sangat berat. Raja Radiant dan Daolord Tigrone melawannya selama 1 jam penuh. Akhirnya, penyalaan kekuatan garis keturunan Raja Gors mulai memiliki efek samping, yang mengakibatkan dia melemah. Tepat pada saat itu, Radiant King menggunakan harta yang sangat kuat untuk membunuhnya dengan 1 pukulan, kata Jining. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Raja Gors yang legendaris akan mati, begitu saja. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dijamin bahwa sejumlah besar Daolord akan mati di alam pergeseran gelombang, kata Badlands. Semua orang tahu itu, tapi mereka masih bergegas masuk. Swoosh! Kapal hitam melanjutkan perjalanannya. Sayang sekali. Kami akan menyusul Raja Gors kira-kira dalam waktu setengah bulan. Ning mengerutkan kening. Sekarang Void Sea Jade Cell ada di tangan Radiant King, mengejarnya akan sulit. Raja Gors meninggal. Raja Radiant memperoleh segel, lalu segera mulai melarikan diri. Dia terlalu cepat meskipun Sektler Timedrim menggunakan proyeksi jantungnya untuk memperlambat gerakan Radiant King, yang terakhir masih bisa bergerak lebih dari 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tidak ada cara bagi Daolord Tigrone untuk mengejar. Daolord Tigrone menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, tetapi Radiant King melakukan hal yang sama. The Radiant King dengan cepat menghentikan pengejaran Daolord Tigrone. Kabur, kabur, kabur. Ini adalah satu-satunya hal yang dipedulikan oleh Radiant King. Adapun Ning dan penggarap Air Force lainnya, mereka dapat dengan jelas mengunci posisinya dan dengan cepat menyebarkan berita ke regu Daolord lainnya, yang bergerak untuk mencegat dan menyerang. Raja Radiant mengabaikan upaya mereka untuk menghentikan mereka, menghindari mereka dan melarikan diri bila memungkinkan. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membuang semua pengejar secepat mungkin. Ketika dia tidak dapat melakukannya, dia akan membunuh mereka dengan kecepatan maksimum tanpa mengeluarkan biaya. 3 gerakan pembunuh Raja Radiant semuanya legendaris karena kecepatannya. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Mengingat kecepatan menakutkan Raja Radiant, tidak ada Daolord yang mampu mengikatnya. Meskipun Star King berhasil mencegatnya, Radiant King masih mengusirnya. Dia menghabiskan 2 tahun untuk melarikan diri dari lapisan ke-9 ke lapisan ke-8. Karena dia kembali melalui jalan yang sama dengan dia datang, dia bisa menghindari banyak daerah berbahaya yang sebelumnya dia intai. Sekarang, hampir tidak ada Daolord yang kuat di lapisan ke-8. Setelah setengah tahun lagi, dia berhasil kembali ke lapisan ke-7, dan pada saat itu tidak ada yang mampu mengancamnya. Aku tidak menyangka Void Sea Jade Cell pertama akan berakhir di tangan Radiant King. Dia terlalu cepat. Tidak ada kemampuan teleportasi temporal atau dimensional yang dapat digunakan di alam pergeseran gelombang, jadi tidak ada yang lebih cepat darinya di sini. Dia memiliki keuntungan besar dan tidak adil atas semua orang. Semua Daolord lainnya merasa tidak berdaya. Kaisar Wafesif telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat dan menyiapkan formasi pergeseran gelombang besar ini. Semua kemampuan dimensi dan temporal disegel di sini. Ada sejumlah Daolord tertinggi yang memiliki perangkat teleportasi ruang waktu yang sebanding dengan cakram ruang waktu yang diperoleh Ning dari Bright Sore Hegemon, tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya di sini. Raja Gors, Raja Radiant,
semua Daolord yang memperoleh jimat Void Sea Jade Seal akan dipaksa untuk melarikan diri secara fisik. Jika mereka melarikan diri, harta itu akan menjadi milik mereka. Jika mereka gagal, mereka akan dikutuk. 12 Istana Bright Sore, Istana Ruang Waktu. Selain Pangeran Greatjoy, jenius mempesona lainnya yang baru-baru ini diproduksi oleh Istana Luar Angkasa dikenal sebagai Gorho. Gorho telah ditangkap bersama Ning, tetapi dia relatif lebih lambat dalam kultivasinya. Dia baru saja menjadi Daolord kira-kira 10.000 tahun yang lalu, dan baru saja menjadi Daolord dari langkah kedua. Gorho terletak di dalam Spacetime Dream Realm, dari Spacetime Palace. Dia telah duduk dalam posisi lotus di dalam planet kekacauan dan diam-diam bermeditasi, tetapi dia tiba-tiba membuka matanya. Ayah Gorho bisa merasakan sesuatu yang jauh di dalam garis keturunannya yang gemetar. Ayah-ayah mata Gorho langsung memerah. Bagaimana dia bisa mati setelah menjadi seorang Daolord? Dia telah menciptakan sebuah avatar yang telah ditempatkan di antara para Ionian. Dia secara alami termasuk orang pertama yang menerima kabar kematian Raja Gors. Dia adalah keturunan Raja Gors yang paling menjanjikan, yang sangat peduli padanya dan telah membuka jalan baginya. Gorho merasakan cinta dan kasih sayang yang luar biasa terhadap ayahnya. Ayahnya adalah orang terpenting dalam hidupnya. Raja bersinar. Mata Gorho berwarna merah darah tapi penuh dengan air mata. Dia melolong, Raja bersinar, aku pasti akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Pada saat ini, dunianya dipenuhi dengan kebencian. Daolord yang tak terhitung jumlahnya telah membuat diri mereka menjadi hiruk-pikuk atas Void Sea Jade Seal pertama. Pada akhirnya, Radiant King pergi dengan itu dan berhasil melarikan diri, tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran lain yang akan datang. Sebenarnya, dia sendiri takut dengan pengalaman ini. Ketika dia melarikan diri, dia telah dihadang oleh satu kelompok Daolord demi satu. Dia sebelumnya tidak menganggap banyak Daolord itu, tetapi ketika mereka bergabung, mereka masih sangat berbahaya baginya. Sayang, Ning dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Semua itu mengejar apa-apa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka semakin mendekat ke King Gors, tapi Radiant King terus menjauh dari mereka. Tidak apa-apa, ada 5 dari Void Sea Jade Cells itu. Itu baru yang pertama, kata Sekte Ninedus. Kami masih punya kesempatan. Tapi kedua perburuan itu benar-benar menakutkan, kata Daolord Soleski. Ya, mereka. Ning menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Daolord Redgem, Daolord Qianxing, bangsawan penjahat. Mereka semua adalah Daolord yang terkenal. Sekarang, mereka bukan apa-apa. Raja Gors telah membunuh 19 Daolord selama pelariannya, sementara Raja Radiant telah membunuh 7 lagi setelah membunuh Raja Gors dan melarikan diri. Secara total, 26 Daolord telah tewas, dan itu belum termasuk Raja Gors. Dari 26, ada 24 yang berada di level yang sama dengan Kong San. 2 lainnya berada di level yang sama dengan Soleski dan Clearwind. Begitu banyak Daolord yang kuat telah mati dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu dari 10 besar juga mati. Sekte Ninedus berkata dengan berat, dari 4 segel yang tersisa, 1 berada di lapisan ke-9 sementara 3 lainnya berada di lapisan ke-10 yang bahkan lebih berbahaya. Aku benar-benar bertanya-tanya berapa banyak Daolord yang akan mati. Beberapa dari 10 besar akan mati, saya pikir. Tiba-tiba, seberkas cahaya pelangi muncul di langit. Ning dan yang lainnya semua mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sosok pria berjubah putih perlahan menyatu dari cahaya. Polo Realm Soul. Gambar Realm Soul Polo yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di alam Wavesif, dan masing-masing dari mereka menatap sekelompok Daolord. Void Sea Jade Seal pertama telah diambil oleh Daolord yang dikenal sebagai Radiant King. Suara Realm Soul bergema di seluruh langit dan bumi. Sepertinya tidak mungkin Daolord lain bisa mengambilnya darinya. Jadi aku akan melanjutkan dan mengumumkan lokasi Void Sea Jade Seal kedua. Semua Daolord segera menahan napas. Ini adalah Void Sea Jade Seal kedua dan terakhir di dalam lapisan ke-9. Setelah pengalaman mereka sebelumnya, mereka semua sekarang tahu betapa mematikannya pertarungan itu dan betapa sulitnya untuk mengambilnya dengan aman. Daolord yang lebih lemah mungkin bahkan tidak akan berani memasuki lapisan ke-10 dan mencari segel di sana. Void Sea Jade Seal kedua adalah yang terakhir yang sebagian besar dari kalian Daolord akan coba dapatkan, kata Realm Soul Polo. Ini karena hanya Daolord tertinggi yang memiliki kesempatan untuk selamat dari wilayah di mana 3 segel terakhir berada. Jika Daolord yang lebih lemah mencoba pergi ke sana, mereka pasti akan binasa. Pasti binasa. Ning dan banyak lainnya terkejut.
Sebagian besar dari mereka adalah Daolord tingkat kedua atau bahkan Daolord tingkat ketiga yang lebih lemah seperti Soleski dan Patriarch Clearwind. Menilai dari apa yang baru saja dikatakan Realm Soul, bahkan Daolord tingkat kedua pasti akan binasa jika mereka masuk. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan pada 3 segel terakhir. Jadi, Daolords lakukan yang terbaik jika kamu ingin mendapatkan segel kedua. Setelah kesempatan ini hilang, Anda tidak akan memiliki yang lain. Realm Soul Polo sepertinya ingin membuat kekacauan sebanyak mungkin. Dia melambaikan jarinya, lalu menunjuk langsung ke lokasi Ning. Void Sea Jadesel kedua ada di sana. Ledakan. Sebuah pilar cahaya meletus dari belakang mereka. Ning, Ninedus, Soleski, dan Badlands semua menoleh, hanya untuk melihat bahwa seberkas cahaya naik dari sungai terdekat. Jelas, Void Sea Jadesel berada tepat di dalam sungai. Itu di sana. Kami sedekat itu. Itu tepat di sebelah kita. Ning, Ninedus, Soleski, dan Badlands semuanya tercengang. Segel itu sangat dekat dengan mereka. Mereka mungkin bisa menyelam ke sungai dalam waktu kurang dari 1 detik. Pindah, pindah, pindah. Ning mengirim pesan mental panik ke yang lain. Hati-hati dengan proyeksi dunia hati. Saat dia berbicara, dia segera melepaskan 9 seni barunya dan juga menggunakan proyeksi dunia hatinya sendiri untuk menutupi dan melindungi rakyatnya. Berdasarkan apa yang diketahui Ning, Sektler Timedrim mungkin akan segera menggunakan proyeksi hatinya untuk menghancurkan dan menekan mereka. Dia dan Ninedus akan bisa menahannya, dan Soleski mungkin hanya bisa bertahan dengan aqua formnya yang kebal, tapi avatar Badlands tidak akan bisa menahannya. Sekte Ninedus segera melepaskan seni replay waternya juga, lalu menyerbu langsung ke sungai. Lakukan yang terbaik, semuanya. Siapapun yang pertama kali menemukan Void Sea Jadesel akan menjadi pemiliknya. Mari kita lihat siapa yang pertama menemukannya. Ning, Soleski, dan Badlands semuanya terbang menuju sungai juga. B32P1